Selama 5 tahun penuh, kupikir jika aku cukup rendah hati, kamu akhirnya akan melirikku, ternyata ketulusanku hanyalah lelucon. Dia sudah menjadi anjing peliharaan Vincent selama 5 tahun penuh, akhirnya sampai ke pertunangan, tapi si mempelai pria malah kabur. Nona muda kaya ini benar-benar memalukan. Jika bukan karena aliansi keluarga antara dua konglomerat ini, bagaimana mungkin Taipan Wall Street seperti Vincent mau memilihnya sebagai tunangan? Siapa di lingkaran ini yang tidak tahu kalau Vincent sangat mencintai Lily? Putri dari pengasuh di keluarganya sendiri. Kudengar dia memesan semua kembang api di kota malam ini untuk merayakan ulang tahun Lily. Vincent, akhirnya kamu kembali. Kamu tidak datang ke pesta pertunangan, tidak apa-apa, aku mengerti kamu. Asal kamu mengerti baguslah. Omong-omong, Lily akan menginap di sini malam ini. Tapi, ini adalah rumah masa depan pernikahan kita. Kak Chloe, maafkan aku. Ini semua salahku. Vincent hanya takut aku merasa kesepian. Tolong jangan marah padanya. Aku akan pergi sekarang juga, Vincent. Kepalaku agak pusing. Kasur di kamar tamu terlalu keras. Bolehkah aku? Kamu, kosongkan kamar tidur utama untuk Lily sekarang juga. Lily takut akan kegelapan. Kamu tidur di kamar pelayan malam ini. Tapi Vincent, hari ini adalah hari pertunangan kita. Hanya untuk 1 malam. Besok kita akan kembali seperti semula. Jangan buat masalah apapun. 5 tahun yang lalu, aku dikejar oleh musuh dan terjatuh ke dalam situasi yang sangat menyakitkan. Jangan takut. Sekarang semuanya baik-baik saja. Sejak saat itu aku benar-benar jatuh cinta. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Ada apa denganmu? Siapa yang memberimu izin untuk berteriak dan menakuti Lily seperti itu? Tapi Vincent, hati Vincent akan selalu menjadi milik Lily. Lily merusak barang-barangku. Lalu kenapa? Segala sesuatu di kamar utama ini adalah milik Lily. Lagi pula, kamu harus mundur dari kompetisi desain New York itu. Berikan draft desainmu kepada Lily. Vincent, itu adalah satu-satunya seri yang ibu lihat sebelum beliau tiada. Anda tahu hal itu? Vincent, aku merasa sedikit lelah. Aku sudah merelakan segala hal yang Anda minta, tapi kali ini Lily butuh istirahat. Kamu boleh pergi sekarang. demi kompetisi ini, aku begadang berkali-kali, merevisinya lebih dari 100 kali. Aku pikir jika aku cukup penurut, jika aku cukup mencintaimu, akhirnya Anda akan melihatku. Aku bisa memberikan kamarku, aku bisa merelakan hatiku, tapi tidak untuk karya ini. Vincent, apakah kakak akan benar-benar memberikan karyanya kepadaku? Tentu saja. Dia sangat setia padaku. Chloe, terus kenapa kalau kamu adalah pewaris aslinya? Suatu hari nanti, segala sesuatu yang kamu miliki akan menjadi milikku. Vincent Chloe, gaun pesanan pribadimu baru saja diambil oleh Tuan Vincent. Vincent, dia datang untuk mengambil gaunku. Vincent, gaun ini benar-benar sangat indah, tapi bukankah ini akan terasa terlalu mewah untuk kupakai? Selama kamu menyukainya, itu hanya milikmu seorang. Vincent, pergelangan kakiku terkilir dan ini sangat perih. Bisakah kamu membantuku? Itu cuma luka kecil. Berhentilah bersikap seolah kamu orang yang malang. Kamu membuang-buang waktuku. Gaun itu dipesan khusus untukku oleh ibuku. Segera lepaskan itu. Maafkan aku, Vincent bilang ini adalah sebuah kejutan. Aku tidak tahu kalau ini adalah peninggalan dari Nyonya untukmu. Ini cuma sebuah gaun. Kenapa kamu harus begitu picik? Picik, itu adalah gaun terakhir yang ibu buatkan khusus untukku. Lily, ayo pergi. Lantas kenapa kalau dia Iris yang asli? Dia tetap saja diinjak-injak oleh putri seorang pelayan. Kakak, biarkan aku bersulang untukmu. Sebagai permohonan maaf. Aku tidak bisa minum. Lily sudah berbaik hati untuk bersulang padamu. Kenapa kamu sombong sekali? Kondisi lambungku sedang parah dan sama sekali tidak boleh menyentuh alkohol. Kamu sudah melupakannya? Kamu punya masalah perut. Chloe, aku hanya menawarkan roti panggang kepadamu. Masakan kamu sama sekali tidak memberiku sedikit rasa hormat. Aku tidak bisa minum. Dokter bilang alkohol bisa menyebabkan masalah. Sudah cukup. Ini hanya sebuah jamuan makan malam. Apa kamu harus membuat kehebohan seperti ini? Aku tidak sedang membuat kehebohan. Aku bilang aku tidak bisa minum. Dia tadi baik-baik saja sebentar yang lalu, dan sekarang dia sedang bersikap sangat manja. Semua orang tahu dia paling ahli menggunakan trik ini untuk mengendalikan laki-laki. Kamu dengar itu? Bahkan Lily lebih tahu tata krama daripada dirimu. Dia memberimu jalan keluar hari ini. Tapi kamu masih saja memasang muka masam. Lepaskan.
Minumlah. Jangan merusak suasana di sini. Cukup sekarang. Bahkan tidak kuat berdiri setelah satu sesapan. Kapan kamu belajar menjadi begitu berpura-pura? Dia benar-benar ingin melihatku jatuh. Chloe, berhentilah berpura-pura. Chloe, gelas terakhir itu tidak masuk hitungan. Dengan begitu banyak orang yang menonton malam ini, kamu tidak akan merusak suasana lagi kan? Iya benar. Masa seorang tunangan tidak bisa menghadapi situasi kecil seperti ini? Harga diri Vincent sebentar lagi akan benar-benar hancur karena Chloe. Aku sudah bilang kalau aku tidak bisa minum lagi. Apa kamu benar-benar tidak bisa minum? Atau kamu hanya tidak ingin menghargaiku? Aku hanya ingin berbaikan denganmu. Cuma satu gelas saja kok. Sedang berpura-pura apa kamu? Minum saja. Cukup. Hari ini adalah acaranya Lily. Kamu malah membuat keributan seperti ini. Minta maaf kepada Lily sekarang juga. Aku bahkan nyaris tidak bisa berdiri dan kamu masih memintaku untuk minta maaf. Sudahlah, aku bisa menahan sedikit rasa sakit hati ini. Jangan paksa Chloe lagi. Apa kamu dengar itu? Lily masih membela Chloe? Cepat minta maaf. Semua orang sedang memperhatikan. Chloe baru saja menumpahkan segelas anggur itu ke gaunku. Bukankah setidaknya dia harus minta maaf? Tuan Thorn, tunangan Anda ada di sini. Sepertinya dia tidak memiliki banyak tata krama. Chloe, minta maaf. Lily yang tadi, Aku tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Malam ini adalah acaranya Lily. Jangan membuat kekacauan lagi. Lupakan saja. Bukan apa-apa jika aku sedikit menderita. Jangan biarkan kehadiranku mengganggu hubungan kalian berdua. Bahkan setelah semua ini Anda masih tetap membela Chloe? Lily benar-benar orang yang sangat baik. kamu benar-benar ingin aku menundukkan kepala kepada Lily? Apa meminta maaf akan membuatmu celaka? Lily, aku minta maaf. Chloe, ada apa denganmu? Chloe? Vincent, pergelangan kakiku. Sepertinya pergelangan kakiku terkilir. Wajahnya sangat pucat. Panggil dokter cepat. Vincent. Ini benar-benar sakit sekali. Tetaplah di sisiku, aku takut. Seseorang, tolong bawa Lily ke ruang istirahat sekarang. Tidak mau orang lain. Aku tidak ingin orang lain menyentuhku. Seseorang tolonglah. Minumlah pelan-pelan. Aku ada di sini. Jangan takut. Jangan pergi malam ini. Aku tidak akan pergi. Aku akan menemanimu. Halo, apakah perjanjian aliansi pernikahan antara kedua keluarga kita masih tetap berlaku? Tentu saja. Aku setuju untuk menjalin aliansi pernikahan denganmu. Kamu benar-benar sudah memutuskan untuk menerima perjodohan kita. Aku yakin, Vincent, perasaan tulus selama 5 tahun ini berakhir di sini. Mulai sekarang, aku hidup hanya untuk diriku sendiri. Selanjutnya, mari kita sambut karya luar biasa yang paling dinanti dalam ajang penghargaan ini, Light in the Abyss. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk sang penciptanya, sang desainer jenius, Nona Lily Smith. Vincent, kamu mencuri peninggalan ibuku, dan sekarang kamu menggunakan hasil kerja kerasku seumur hidup untuk melancarkan jalan Lily. Lily Smith, tolong jelaskan lebih detail tentang inspirasi dari pemotongan rok dalam karya ini. Itu karena laut, riak-riak dari ombak. Tapi draft desain awalmu ditandai sebagai api-api dingin. Ya, itu adalah kembang api dingin. Aku salah ingat. Dia bahkan tidak bisa menjelaskan konsep desainnya sendiri. Itu adalah lapisan organza 7 lapis dengan ekor 3 dimensi benang tarik yang tak terlihat, bukan bordir Prancis sama sekali. Inspirasinya berasal dari pemandangan yang ekstrim, kembang api dingin yang terbakar sunyi di malam hari. 7 lapisan lipatan ini masing-masing mewakili tahap pembakaran yang berbeda, hingga lapisan ke-7 mekar sepenuhnya di fajar perak. Karena ini sama sekali bukan karya Lily. Lily selalu berbohong. Ini adalah buah dari 3 tahun kerja kerasku, keringat dan air mataku. Dasar pencuri! Anda memfitnah saya. Andalah yang mengintip sketsa saya saat saya sedang membersihkan kamar Anda. Saya tahu saya hanyalah putri seorang pelayan.
yang berasal dari latar belakang rendah. Tetapi Anda tidak bisa begitu saja menggunakan status Anda sebagai nona muda untuk mengklaim karya saya sebagai milik Anda. Waktu itu saya terlalu sibuk. Saya tidak membawa materinya saat itu. Anda bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar. Inikah yang Anda sebut asli? Lily, bisakah Anda memberitahu kami siluet utama dari desain ini? Karena Anda mengeklaim Light in the Abyss adalah ciptaan asli Anda, maka tunjukkan buktinya pada kami. Anda boleh saja menangis, tetapi bukti tidak akan mendukung akting Anda. Sekarang saya secara resmi mengumumkan atas nama komite penyelenggara mengenai kualifikasi kontestan Lily Smith. Tunggu. Semuanya, tenang. Chloe sudah melihat sketsa Lily. Saya tahu tentang hal ini. Tuan Thorne, apakah Anda mengatakan bahwa Chloe memiliki akses sebelumnya terhadap karya aslinya? Lebih dari sekadar akses. Lily telah merevisi draft di kantor saya selama ini, dan Chloe sudah bolak-balik ke sana berkali-kali. Dia punya dasar yang kuat. Bukan hal yang sulit baginya. Aku tidak ingin mengatakan ini, tapi dia selalu memperhatikan buku sketsaku sebelum tadi malam. Aku bahkan menemukan bahwa beberapa halaman sketsaku telah dirusak. Chloe, jika kamu membenciku, hadapi aku. Kenapa kamu harus menghancurkan reputasiku? Nona Chloe, Anda menjawab dengan sangat lancar tadi. Apakah itu karena Anda sudah menghafalnya? Apakah Anda terburu-buru naik ke atas panggung untuk melakukan serangan balasan? Chloe, semua mata sekarang tertuju kepadamu. Bagaimana caramu menjelaskan hal ini? Sudah selesai? Selesaikan saja. Lalu biarkan seluruh penonton melihat siapa yang seharusnya diusir dari panggung ini. Desain yang kamu klaim sebagai milikmu sebenarnya adalah draft kasar yang sudah aku buang sejak lama. Desain yang ada di layar besar itu adalah karya asliku, dan itu adalah karya resmi yang aku kumpulkan untuk kompetisi ini. Panitia penyelenggara telah memutuskan. Tunggu. Aku punya bukti yang membuktikan Elimin tidak melakukan kecurangan. Ini adalah surat pernyataan di atas materai dari mantan asisten Nona Chloe. Ini membuktikan dengan jelas bahwa Chloe mencuri draft kasar yang dibuang Lily dan memalsukan apa yang disebut sebagai desain asli di layar besar itu. Vincent, demi membantu Lily menang, kamu bahkan sampai tega memalsukan bukti seperti ini? Chloe, lelucon ini harus berakhir. Kamu sudah mencuri kerja keras Lily hanya karena mempertimbangkan hubungan masa lalu kita. Aku belum menuntutmu secara hukum. Tuan Vincent, berdasarkan apa yang kita lihat sekarang, bukti dari Nona Chloe sangat kuat. Hanya dengan dokumen ini saja, kami tidak bisa membuat keputusan akhir terhadap Chloe. Jadi, apakah Anda dan Nona Lily memiliki bukti lainnya? Jika tidak, ini akan menjadi sulit bagi kami untuk... Seandainya kita terorganisir, kita bahkan tidak akan membutuhkan penanda untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk secara tepat. Maka dari itu, sponsor sebesar $30 juta dari grup saya untuk acara ini akan ditarik segera. Siapapun yang berani mempertanyakan status Lily sebagai pencipta aslinya, berarti mencari musuh dengan saya. Karena sudah ada bukti yang meyakinkan. Komite telah melakukan evaluasi ulang. Penjiplak sebenarnya adalah Chloe Sinclair. Vincent, itu jelas-jelas adalah hasil kerja keras dan seluruh jiwaku. Mengapa Anda memberikan kesaksian palsu? Mengapa Anda tega memutarbalikkan fakta? Nona Chloe, apakah Anda sengaja mencuri karya Lily di depan umum hanya untuk meningkatkan status sosial Anda melalui skandal? Saya dengar Anda adalah putri dari majikan ibunya Lily. Pertama, koleksi ini adalah desain orisinal saya. Dari sketsa pertama hingga perakitan kain sampai ke versi finalnya, semuanya dikerjakan oleh tangan saya sendiri. Lantas, siapa yang meniru siapa? Periksa draftnya, periksa lini masa waktunya, dan periksa catatan pengajuan acaranya. Semuanya akan menjadi jelas dengan sekali periksa. Tapi Tuan Vincent berpihak pada Lily. Bagaimana Anda menjelaskan hal itu? Siapa yang dia dukung itu adalah urusannya. Namun karya saya, tidak ada satu orang pun yang boleh mencurinya, dan tidak ada yang bisa mengubah tanda tangan atas nama saya. Jadi maksud Anda Lily adalah plagiatornya? Aku hanya menyatakan fakta yang ada. Aku, Chloe, adalah pencipta yang asli. Vincent, permainanmu sudah berakhir? Nona Sinclair, kualifikasi partisipasi Anda sekarang telah dicabut. Aku sudah memberikan semua buktinya kepada kalian, tapi kalian malah lebih mempercayainya? Para sponsor sudah menyatakan sikap mereka dengan jelas. Panitia penyelenggara tidak menerima desainer yang penuh kontroversi. Beberapa merek sudah mulai menarik diri, mereka bilang tidak akan menggunakan desainmu lagi di masa depan. Sungguh efisien. Sudah puas dengan sandiwara ini? Kamu pikir ini sudah cukup? Aku sudah menekan masalah Solua demi Lily. Sekarang semua orang percaya kamulah yang melakukannya. Sebaiknya kamu jangan bicara sepatah kata pun lagi. Lalu apa? Haruskah aku berterima kasih karena kamu sudah menghancurkanku secara pribadi?
Jangan menaruh kebencian seperti itu. Jika keadaan menjadi semakin buruk bagimu, hanya dengan satu kata dariku, semuanya bisa dihentikan. Mari kita bicarakan ini di dalam. Akui sekarang juga. Keluarkan sebuah pernyataan. Bahwa kamu mencuri inspirasi karya babak final itu dari Lily. Biar aku yang mengurus sisanya untukmu. Kamu mau mengurusnya untukku? Pihak penyelenggara sudah mencabut kualifikasimu. Dan aku sudah melihat daftarnya. Setelah malam ini, tidak akan ada satupun perusahaan di Manhattan yang mau mempekerjakanmu. Jangan membuat keributan. Terimalah kesalahan ini. Nama Lily tidak boleh hancur di sini. Jika kamu mau bekerja sama sekarang, aku bisa menganggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku mengakhiri pertunangan kita. Jadi Lily mengambil desainku, Lily menginjak-injak reputasiku, dan sekarang bahkan pertunangan kita kau jadikan barang tawar-menawar. Jangan bicara sekasar itu. Kamu adalah tunangan dari keluarga Thorne. Mempertahankan pertunangan ini menguntungkan kedua keluarga kita. Setelah masalah ini mereda, aku akan membalas budimu dengan pameran tunggal. Membalas budi? Chloe, jangan memaksaku untuk menjelaskannya lebih rinci. Akui saja, dan kamu akan tetap menjadi tunanganku. Jika menolak, kamu akan diusir dari lingkungan ini dengan cap sebagai seorang penjiplak. Tanda tangani ini. Akui kalau kamu melakukan plagiarisme. Kontrak pernikahan tetap tidak berubah, dan pernikahan bulan depan akan berjalan sesuai rencana. Kamu memberikan desainku kepadanya, dan sekarang kamu ingin aku yang disalahkan demi dia. Lily tidak sepertimu. Dia tidak bisa menangani tekanan seperti yang kamu lakukan. Dia tidak punya apa-apa saat tumbuh dewasa. Dan dia baru saja mulai bangkit. Jika dia jatuh malam ini, hidupnya akan berakhir. Jadi masa depanku harus menjadi batu loncatan baginya? Dia harus mempertahankan kehormatan ini. Merek ini sudah berinvestasi padanya. Dan para investor tertarik karena ketenarannya saat ini. Jika dia jatuh malam ini, kerjasama akan ditarik, iklan dukungan akan lenyap. Dan semua orang akan menganggapnya lelucon. Kamu berbeda. Tetaplah diam untuk sementara waktu. Dan aku bisa membawamu kembali. Chloe, jangan membuat keributan. Tanda tangani ini, dan aku akan menikahimu. Malam ini, aku akan melindunginya. Dan aku juga akan melindungimu. Melindungiku? 5 tahun. Semua berakhir di sini. Apa kamu gila? Semua orang di luar sana sedang menunggu hasilnya. Hasil, kamu mencuri rancanganku dan memberikannya pada Lily, dan sekarang kamu ingin aku menandatangani ini? Vincent, apa hakmu melakukan ini? Aku untuk terus melindungimu. Jika kamu mengakuinya, hari ini, pernikahan akan berjalan sesuai rencana. Dan aku akan menangani skandal itu untukmu. Menggunakan kontrak pernikahan untuk membungkamku. Menggunakan masa depanku sebagai batu loncatan bagi Lily. Kamu benar-benar pandai dalam berhitung. Chloe, jangan tidak tahu terima kasih. Ini bukan tempatnya bagimu untuk mengamuk. Mengamuk? Aku menghabiskan malam-malam tanpa tidur untuk karya itu. Dan kamu memberikan begitu saja hanya dengan satu kata. Sekarang kamu berdiri di sini, bahkan tidak peduli untuk berpura-pura lagi. Baik, kamu ingin integritas? Jika kamu tidak tanda tangan malam ini, lupakan saja keinginanmu untuk masuk ke dunia ini lagi. Pertunjukan busana, asosiasi, dan semua merek. Aku bisa pastikan kamu akan menemui jalan buntu hanya dengan satu kata dariku. Jadi selama 5 tahun ini aku mencintai seorang pebisnis. Berhenti. Lepaskan. Kamu akan menandatangani ini malam ini, mau atau tidak. Cukup akui saja dengan patuh soal plagiarisme itu, dan berhenti membuat Lily menderita. Sebagai kompensasinya, kita akan menikah bulan depan. Vincent, sudah 3 tahun berlalu sejak pertunangan kita diresmikan. Bulan depan? Perusahaan sedang sangat sibuk belakangan ini. Kita akan bicarakan lagi tanggal pernikahannya nanti. Vincent, bagaimana kalau kita menikah di sebuah pulau di Manhattan? Terserahlah, baiklah. Kamu yang putuskan. 5 tahun. Pernikahan yang sudah lama aku mohonkan siang dan malam. Kenapa tiba-tiba diam? Bukannya ini yang selalu kamu inginkan? Apa kamu sudah selesai membuat keributan? Tanda tangani berkas ini. Dan pernikahan akan berlangsung sesuai rencana. Pernikahan? Ya, bulan depan. Gereja, cincin media. Bukankah selama ini kamu selalu ingin menikah denganku? Jadi desainku, reputasiku, dan kehormatanku semua itu hanya hadiah yang kamu gunakan untuk melapangkan jalan bagi Lily. Jangan bicara terlalu kasar. Aku hanya menjaga keadaan agar tetap kondusif. Lily tidak boleh hancur sekarang. Tanda tangani. Dan aku akan memberimu kompensasi. Kompensasi? Kamu masukkan karyaku atas nama Lily, lalu ingin aku mengaku melakukan plagiarisme, dan sekarang kamu menawarkan sebuah pernikahan untuk membungkam mulutku? Chloe, ketahui batasanmu. Kamu sudah mencintaiku selama 5 tahun.
Bukankah semua itu demi hari ini? Jangan berpura-pura menjadi orang mulia. Aku menunggumu untuk bersikap seperti manusia yang punya hati, bukan untuk membuatmu menusukku dari belakang, lalu bertanya apakah ini sakit. Kamu tidak percaya padaku? Aku dulu memang percaya padamu. 5 tahun sudah cukup bagiku menjadi orang bodoh sekali saja. Kamu harus menandatangani berkas-berkas itu. Hari ini juga. Dan masalah pernikahan ini tidak untuk diperdebatkan. Chloe, kalau kamu berani melangkah keluar, akui saja hal ini. Begitu suasana sudah tenang, aku akan membangun sebuah studio untukmu, penghargaan, berbagai sumber daya, sampul majalah, peragaan busana. Aku akan membalas semua kebaikanmu. Menggunakan pertunangan kita untuk mengekangku, dan masa depanku untuk membungkamku. Vincent, kamu benar-benar ahli dalam berhitung. Chloe, aku mengatakannya untuk terakhir kalinya. Akui saja ini, maka pertunangan kita tetap berlaku. Kamu masih akan menjadi Nyonya Thorne di masa depan. Jika kamu menolak, jangan pernah lagi mencariku selamanya. Baiklah. Apa katamu? Aku mengakuinya. Nona Chloe, apakah Anda benar-benar melakukan plagiat terhadap draft desain Nona Lily Smith? Apakah bocornya draft desain tersebut ada kaitannya dengan Anda? Rumor daring mengatakan bahwa Anda sudah lama menggunakan Tuan Vincent untuk menaiki tangga sosial, sudah cukup lama. Apakah hal ini benar? Ya, aku mengakuinya. Aku meminjam konsep desain Lily. Kesalahan malam ini adalah tanggung jawabku. Jadi, Anda adalah orang yang menjiplaknya? Benar. Nona Smith, apakah Anda desainer aslinya? Apakah hari ini bisa dianggap sebagai pemulihan nama baik resmi Anda? Aku sebenarnya tidak ingin memperbesar masalah ini. Tapi orisinalitas tetaplah orisinalitas. Itu tidak bisa dicuri. Karena kakakku bersedia untuk mengakuinya. Aku tidak ingin mempermasalahkannya lebih lanjut. Itu benar. Jangan membuat keributan lagi. Akhir ini, dengan harga diri. Nona Chloe, lihat ke sini. Dengan terbuktinya plagiarisme ini, apakah Anda akan mengundurkan diri dari dunia desain? Baiklah. Kasih sayang tulus selama 5 tahun ini, lebih baik aku berikan saja semuanya pada anjing. Vincent, hari ini kita sudah sangat keterlaluan pada Chloe. Apa aku melakukan kesalahan? Dia pasti sangat membenciku sekarang. Bagaimana mungkin itu salahmu? Ini semua karena ketidakmampuannya sendiri. Tapi bagaimana jika dia benar-benar marah dan tidak mau bicara padamu lagi? Dia sangat mencintaiku. Mana mungkin dia melakukan hal itu? Dia pasti akan merangkak kembali berlutut dan memohon duniaku sebelum malam ini berakhir. Lihat kan, dia sudah mulai memohon. Vincent, kita selesai. Pertunangan ini dibatalkan. Membatalkan pertunangan? Membatalkan pertunangan? Chloe, apa kamu sungguh berpikir aku tidak bisa hidup tanpamu? Vincent, apakah kakak masih menyalahkanku karena mengambil peran di Light in the Abyss? Mungkin aku harus pergi mengklarifikasi semuanya kepada media. Klarifikasi apa? Dia hanya melakukan trik murahan dengan berpura-pura jual mahal. Lupakan saja dia. Ayo kita lanjutkan. Chloe, apa yang dia lakukan di sini? Aku pasti sudah gila, sampai berhalusinasi. Mana mungkin dia berjalan-jalan di luar pada jam selarut ini? Chloe, ambilkan aku segelas air es. Dia sudah cukup bermain tarik ulur denganku. Dia tidak pernah melepas cincin ini sebelumnya. Mungkinkah dia benar-benar berniat untuk membatalkan pertunangan denganku? Sedang main petak umpet? Chloe, cuma segini saja kemampuanmu. Chloe, bawakan kopinya.
Sekarang kamu sudah belajar untuk mematikan ponselmu. Ya, ini sudah 3 hari, Chloe. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Vincent, jangan biarkan dia merusak suasana hatimu. Bukankah lebih baik kalau dia tidak kembali lagi? Lily, ayo kita menikah. Benarkah? Kita akan mengumumkannya besok. Mari kita lihat seberapa lama Chloe bisa terus bersembunyi. Chloe, mari kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan kali ini. Selamat Vincent. Akhirnya melangsungkan pernikahan dengan Nona Lily yang benar-benar pantas untukmu. Benar. Akhirnya terbebas dari gangguan orang-orang tertentu. Mengejarmu selama 5 tahun, namun bahkan tidak bisa mendapatkan status apapun. Sangat menyedihkan. Semua orang tahu Chloe menghabiskan bertahun-tahun mengikuti Vincent kemana-mana, menyajikan teh, tersenyum, membantu urusan kecil, hanya untuk berakhir memberi jalan bagi Lily. Semuanya, jangan membicarakan masa lalu. Hari ini adalah hari bahagia untuk Vincent dan aku. Jika Chloe tidak bisa menerimanya, biarkan Chloe melihat dengan matanya sendiri siapa yang akhirnya kupilih. Chloe? Silakan tukar cincin pengantin wanita dan pria. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada lagi yang boleh menyebut nama Chloe lagi. Ini sungguh memalukan. Mempermalukan diri sendiri tepat setelah pengumuman itu. Lily selalu terlihat elegan dan tenang. Masalah kecil ini hanyalah sebuah kecelakaan. Ini tidak berarti apa-apa. Satu-satunya orang yang aku cintai hanyalah Lily. Insiden hari ini tidak ada artinya. Pernikahan tetap dilanjutkan. Siapapun yang mengucapkan sepatah kata lagi tentang hal ini hari ini, maka dia harus berhadapan denganku. Aku bisa datang ke jamuan makan siang besok menggantikanmu. Aku bisa menangani pembicaraannya dan membereskan semuanya untukmu. Kamu, demi aku, Aku hanya ingin membantumu menghindari masalah. Sekarang aku sudah memakai cincin pernikahanmu. Aku tidak bisa diam saja. Dan soal acara gala amal besok malam, aku sudah menerimanya atas namamu. Nyonya Carlyle terus memujimu. Jadi aku tadi tidak sengaja bilang kalau kamu akan menambah investasi sebesar 20 juta dolar lagi. siapa yang menyuruhmu menyetujui hal itu? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Aku hanya berpikir, dalam situasi seperti itu, tanggapan yang tepat akan membuat situasinya menjadi lebih baik. Apa kamu tahu seberapa banyak masalah yang telah kamu perbuat kepadaku? Aku sangat dipermalukan di acara pernikahan itu. Dan sekarang kamu sudah mengacaukan 3 kesepakatan bisnis untukku. Maafkan aku tidak akan melakukannya lagi. Tapi hari ini, begitu banyak orang melihatku terjatuh. Bahkan salah satu tamu menertawakanku di depan umum. Dan kamu sama sekali tidak bersuara. Berhentilah menangis dulu. Pernikahannya sudah selesai. Aku akan mengurus masalah di luar. Tapi akulah yang merasa dipermalukan. Semua orang melihatku berdiri di sana berpakaian seperti ini, sudah seperti lelucon. Kamu bukan lelucon. Aku istrimu, kamu sendiri yang memakaikan cincin pernikahan ini ke jariku. Tapi setelah hari ini, siapa yang akan benar-benar menganggapku serius? Kamu menginginkan permainan impian itu? Aku akan menebusnya padamu. Semuanya, dari sopir, penata gaya, hingga akun perhiasan, besok semuanya akan diatasnamakan kepadamu. Tidak akan ada lagi orang yang membahas kejadian malam ini. Benarkah? Benar. Mulai sekarang, tidak akan ada yang berani meremehkanmu. Kamu masih peduli padaku, kan? Dalam keadaan seperti ini, aku tidak mungkin mengabaikanmu. Di rumah ini, aku akan mengatur segala kebutuhanmu. Hanya saja, jangan masuk ke ruang kerja. Di sana ada banyak dokumen perusahaan, bisa menimbulkan masalah nantinya. Apa kamu sedang berjaga-jaga dariku? Bukan berjaga-jaga darimu. Hanya saja semua itu terlalu rumit. Terlalu banyak keterlibatan di dalamnya. Aku tidak ingin menyeretmu ke sana. Lily, bisakah kamu mengambilkan kemeja untukku? Kukuku baru saja selesai dihias. Aku tidak bisa menyentuh bahan pembersih. Cuma mengambil kemeja. Itu tidak akan merusak kukumu. Vincent, aku bukan asistenmu. Apakah kamu menikahiku hanya agar aku melayanimu? Pakailah ini untuk sementara. Aku akan membawanya ke penatu nanti. Aku juga sudah mencocokkan kancing mansetnya. Ada di dalam laci sebelah kiri. Dia tidak pernah membiarkanku masuk ke sini. Tapi aku bertekad untuk melihat apa yang tersembunyi di dalam. Siapa di dalam sana? Bukankah aku sudah mengatakannya kepadamu untuk tidak memasuki ruang kerjaku? Vincent,
Aku melihat pintunya tidak terkunci. Aku hanya ingin masuk dan membantumu merapikan ruangan ini. Dewan Direksi harus melihat dokumen ini besok pagi. Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Ini hanya beberapa lembar kertas saja. Bisakah kamu mencetak salinan lainnya saja? Setiap halaman di sini memiliki anotasi, tanda tangan, dan stempel waktu. Apakah kamu tahu seberapa sulit untuk menyelesaikan semua ini? Mengapa kamu berteriak kepadaku? Aku tidak sengaja melakukannya. Bawa peralatannya kemari. Sekarang. Segera. Ini tidak berhasil. Ini terlalu sulit untuk dipulihkan. Saya khawatir. Bicaralah. Saya khawatir hanya Nona Chloe yang tahu cara menangani ini. Chloe? Jadi selama bertahun-tahun ini, orang yang selama ini membereskan kekacauan yang aku perbuat, ternyata selalu Chloe. Dewan Direksi sedang mengawasimu sekarang, dan orang-orang di luar sana sedang menunggu untuk melihatmu gagal. Anda harus meluruskan ceritanya terlebih dahulu. Lemparkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Melemparkannya kepada siapa? Chloe. Katakan saja, Chloe telah menyembunyikan informasi penting saat menangani proyek ini dan tidak melakukan serah terima yang benar sebelum pernikahan, sehingga menyeretmu ke dalam situasi saat ini. Anda ingin aku melimpahkan kesalahan pada Chloe? Ini bukan tentang melimpahkan kesalahan, ini tentang melindungimu terlebih dahulu. Setelah situasinya stabil, kita bisa menyelidikinya perlahan. Tapi untuk saat ini, seseorang harus maju dan bertanggung jawab. Vincent, Anda tidak boleh berhati lembut sekarang. Dunia luar hanya peduli dengan hasilnya. Mereka tidak akan membedakan siapa yang telah bekerja keras untukmu. Anda harus berdiri tegak terlebih dahulu. Baru setelah itu Anda punya hak untuk menangani orang lain. Baiklah, kita akan pakai caramu. Karena dia begitu pandai memperhitungkan segala hal, kali ini, biarlah Chloe yang menanggung akibatnya. Sebelum besok pagi, bereskan semua kekacauan yang Chloe tinggalkan dan serahkan itu ke bagian PR. Hanya ada satu kalimat. Chloe sudah merencanakan semua masalah ini sebelum dia pergi. Anda ingin aku yang maju untuk mewakili Anda? Sekarang kamu adalah Nyonya Thorne. Orang luar akan percaya. Jadi jangan merasa takut. Bukankah kartu hitam yang aku berikan padamu itu gunanya untuk ini? Belajarlah untuk berbagi bebanku. Ingat, jangan memperbesar masalah. Hanya bersihkan namaku saja. Jangan membuat kesalahan sedikit pun. Aku mengerti, Tuan. Siapa yang memberitahumu untuk mengundang pihak media? Aku hanya ingin membantumu untuk mengendalikan ceritanya lebih dulu. Mereka akan bersimpati kepada kita. Ini sudah siaran langsung, kita tidak bisa menghentikannya. Tuan Thorne, kenapa semua model proyek lama dan lembar tanda tangan justru ditandatangani oleh Chloe? Apakah ini memang benar tanggung jawab Chloe? Lalu bagaimana dengan rumor mengenai draft desain itu? Kenapa nama Nona Lily selalu dikaitkan dengan hasil karya plagiat? Semuanya, tolong jangan salah paham kepada kakak Chloe. Pertama-tama, tolong jelaskan kaitan antara video saat Anda terjatuh di pesta pernikahan dengan topik yang sedang hangat yang tim Anda bayar untuk diviralkan. Topik yang sedang hangat itu kamu juga yang membayarnya? Semua kekacauan hari ini adalah jebakan yang Chloe siapkan sejak lama. Anda bilang Chloe menjebak Anda. Bagaimana dengan rumor plagiarisme itu? Kenapa selalu Anda yang diuntungkan pada akhirnya setiap kali terjadi sesuatu? Karena Chloe iri. Chloe tidak tahan melihatku menikahi Vincent. Tagar yang tim Anda baru saja beli masih trending secara online. Anda mencoba menggunakan kekacauan pernikahan ini untuk membersihkan skandal plagiarisme Anda, tapi akhirnya justru mengungkit kembali semua masalah lama. Bisa tolong jelaskan? Cukup, matikan siaran langsungnya. Vincent, bukankah kamu bilang siaran ini akan membereskan semuanya untuk selamanya? Tuan Thorne, membereskan segalanya? Kalau begitu jawab ini dulu. Mengapa semua cetakan email lama itu, catatan proyek, halaman tanda tangan, dan dokumen terkait model merger dan akuisisi di meja kerja apartemen Anda ditandatangani oleh Chloe? Dewan Direksi baru saja mengirim pesan mengenai pembatalan baru-baru ini terkait kesepakatan Ryan Capital, siaran langsung pernikahan yang tidak terkendali malam ini, penghancuran dokumen-dokumen penting, serta serangkaian insiden lainnya. Mereka menuntut Anda segera menentukan siapa yang harus bertanggung jawab. Ini semua gara-gara Chloe. Chloe. Apa Anda sudah berencana untuk melemparkan kesalahan kepada Chloe? Tolong jawab pertanyaan kami secara langsung. Tanpa komentar. Pengacaraku yang akan menangani semua tuduhan palsu ini. Apa yang kalian lakukan berdiri di sana? Matikan alirannya. Putuskan siaran langsungnya. Media baru saja pergi, dan 3 klien telah menarik diri bersama investasi mereka. Jika kita tidak segera menghasilkan draft desain baru, klien yang tersisa mungkin juga akan... Dulu kita mengandalkan karya Chloe. Tapi sekarang... Apa yang kamu panikan? Chloe bukan satu-satunya yang bisa memberikan draft desain. Apa maksudmu? Gunakan draft desainku. Setelah karya jadinya sudah dipresentasikan, siapa lagi yang akan memedulikan perkataan para reporter itu? Draft desainmu? Iya. Aku juga bisa mendesain. Alasan kenapa kita harus menggunakan draft milik Chloe pada kompetisi waktu itu adalah karena kita kehabisan waktu dan merek itu punya tenggat waktu yang ketat. Aku hanya kekurangan set terakhir dari desain final dan draft Chloe secara kebetulan bisa mengisi celah tersebut. Sekarang semuanya berbeda. Aku sudah punya set yang lengkap. Kenapa aku tidak terpikir hal itu? Tentu saja kamu tidak terpikirkan. Kamu sedang sibuk menekan berita, para dewan direksi, dan orang-orang itu. Aku sudah menyiapkannya sejak lama. Hanya saja aku tidak punya kesempatan untuk memberitahumu. Pindai draft desain ini dan kirimkan pada dewan direksi. Sekarang juga. Baik, bos. Klien sudah meninjau proposalnya. Satu-satunya komentar mereka cuma satu kata. Sampah. Kerjasamanya dibatalkan. Mulai malam ini juga. Beri saya 10 menit. Saya sendiri yang akan merevisi rencananya.
Saya akan menambah sumber dayanya. Saya akan melipat gandakan. Pertama-tama, jelaskan siapa yang menyetujui pengeluaran tambahan ini. Lily, kamu juga yang menangani masalah uangnya. Aku hanya memakai sedikit anggaran di awal. Bukannya Vincent bilang kartu hitam ini digunakan agar Lily bisa belajar cara membantu membagi beban? Pihak bank baru saja mengirimkan tanda terimanya, kartu tambahannya terhubung dengan rekening khusus perusahaan. Sopir, penata gaya, perhiasan, dan 3 pembayaran jasa titip luar negeri semuanya menggunakan rekening ini. $2 juta untuk gaya, $1 juta untuk perhiasan. Lily, ternyata Lily menggunakan uang perusahaan hanya untuk membangun citra Lily sendiri. Terus kenapa? Bukankah Vincent ingin kehormatan? Dan Lily sudah menjaga kehormatan untuk Vincent. Menjaga kehormatan, klien menolaknya, bahkan tanpa selesai membaca halaman pertama. Dan Lily berani menyentuh dana perusahaan. Vincent, dulu Vincent berjanji pada Lily kalau Vincent akan menangani masalah apapun yang datang. Cukup, Vincent. Vincent punya waktu 10 menit untuk membawa Lily dan semua dokumen asli untuk memberikan penjelasan. Jika ada satu saja yang kurang dari Vincent, kalian berdua akan didepak dari sini. Vincent, kamu punya waktu 1 hari. Urusan keluarga, uang gelap, dokumen asli yang sudah ditandatangani. Beritahu aku yang sebenarnya besok malam. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu dan Lily pergi dari perusahaan ini bersama-sama. Kenapa kamu melihatku? Kamulah yang mengirim pesan-pesan itu, mencoba untuk menyalahkan Chloe. Sekarang setelah semuanya menjadi kacau, kamu ingin menggunakanku sebagai kambing hitam. Kartu hitamnya, berikan sekarang. Kamulah orang yang memberikannya padaku. Sopir, penata gaya, perhiasan yang mana yang tidak kamu setujui. Sekarang kamu berbalik melawanku, berpura-pura seolah dirimu bersih. Kartu tambahan itu terhubung dengan rekening khusus perusahaan. Pihak keuangan sudah melapor pada polisi. Lily, aku mengatakannya padamu untuk terakhir kalinya. Serahkan kartu hitam itu. Resi bank sudah keluar, 3 pembayaran pembeli luar negeri telah dipecah dan dipindahkan, dan jejaknya masih terus berpindah-pindah. Dewan Direksi ingin Anda melaporkan pihak yang bertanggung jawab malam ini, dan juga memverifikasi semua dokumen asli yang ditandatangani. Jangan lihat aku. Aku tidak tahu apa-apa. Bukankah pintunya selalu terkunci? Siapa yang tahu jika Chloe ternyata sudah merusak barang-barang di dalam ruang kerja itu? Di mana kartu hitamnya? Aku benar-benar tidak tahu akan berakhir seperti ini. Sopir, penata gaya, perhiasan, dan 3 pembelian jasa titip luar negeri itu, Anda sudah menyetujui semuanya sebelumnya. Aku hanya ingin menjaga gengsi Vincent. Aku ini istrimu. Istri? Kamu menggunakan kartu tambahanku untuk membuat akun perusahaan dalam bahaya besar, dan sekarang kamu pura-pura tidak bersalah padaku? Aku tidak bermaksud mencelakaimu. Aku hanya takut orang lain akan menertawakanku. Takut mereka akan bilang aku tidak pantas untukmu. Apa kamu tidak ingat? Tahun itu saat kamu demam tinggi di tengah badai salju, aku menyeretmu keluar dari mobil dan menemanimu di rumah sakit sampai fajar. Kamu bilang kamu akan melindungiku seumur hidupmu. Aku tidak pernah melupakan pertolonganmu saat itu. Aku salah. Aku benar-benar salah. Berikan aku 1 kesempatan lagi. Aku akan menebus semuanya. Aku bisa melakukannya. Aku akan menurutimu. Aku tidak akan pernah menyentuh uang perusahaan lagi. Aku bisa memaafkanmu dan tidak melaporkanmu. Tapi ini yang terakhir kalinya. Kembalikan uangnya padaku besok. Jika kamu tidak bisa mengembalikannya, kamu tidak akan tinggal di keluarga ini lagi. Vincent, beri kami penjelasan sekarang juga. Saya yang memegang kendali penuh atas proyek ini. Prosesnya gagal. Seluruh tanggung jawab ada pada saya. Tanggung jawab ada padamu, kartu hitam itu terhubung dengan rekening khusus perusahaan. Siapa yang menyetujui pembayaran untuk sopir, penata gaya, perhiasan, dan 3 transaksi pembeli dari luar negeri itu? Bagian keuangan sudah membuat laporan ke polisi. Saya bilang, sayalah yang menyetujuinya. Otorisasi, pengeluaran dana, peninjauan, semuanya atas nama saya. Tidak masuk akal. Kamu sendirian telah merusak hubungan masyarakat, proyek ini, dan juga dana kita. Lalu bagaimana dengan reputasi grup ini? Berlaku segera. Seluruh hak aksesmu di dalam grup ini ditangguhkan. Sahkan seluruh dokumen asli yang ditandatangani dan kebenarannya sebelum besok malam. Jika kamu tidak bisa memberikannya, kamu dan kampanye PR pernikahanmu akan dihentikan. Vincent masih memperlakukanku seperti harta karun. Hari ini, kepala Vincent hampir saja terluka parah di depan Dewan Direksi, tapi dia tetap mengutamakanku. Vincent, sangat mudah dibohongi. Orang yang menyelamatkannya saat itu bukanlah aku, melainkan Chloe. Chloe sudah membukakan jalan untukku. Aku hanya berdiri di sana sedikit menangis dan dia pun percaya. Chloe membereskan kekacauannya, membuat rencana untuk Vincent, bahkan sampai mengingat jenis anggur yang Vincent sukai, tapi pada akhirnya, yang berdiri di altar pernikahan adalah aku. Apa semua itu sepadan? Jadi Chloe sudah mendampingi Vincent selama 5 tahun, hanya dengan 1 keluhan dariku saja. Vincent langsung menghancurkan Chloe. Sama halnya dengan draft desain itu, juga dengan pertunangan mereka. Yang selalu aku inginkan bukanlah sosok Vincent, tapi uang dan relasi di balik nama besarnya. Pewaris asli seperti Chloe itu, dia hanya tahu cara menyetrika kemeja, mencocokkan kancing manset, dan menjaga laci kiri di ruang ganti seperti seorang pelayan. Dan Vincent benar-benar mengira aku mencintainya. Jika Vincent tidak sebodoh itu, siapa juga yang mau menjilat pria sombong seperti itu setiap hari? Coba katakan sekali lagi. Vincent, kamu kapan kamu kembali? Sejak saat kamu bilang,
Vincent masih memperlakukanku seperti harta karun. Kamu salah dengar. Aku hanya bercanda dengan temanku. Bercanda, kamu telah menghancurkan segalanya bagiku. Dan sekarang aku pulang mendengar kamu menganggapku sebagai mesin ATM. Katakan sekali lagi, apakah kamu mendekatiku demi uang atau untuk menginjak Chloe? Vincent, tadi aku hanya asal bicara. Aku tadi hanya marah pada Chloe. Marah pada Chloe? Kamu telah mengubah rumah ini menjadi tempat sampah. Hak apa yang kamu miliki untuk marah pada Chloe? Tapi kamu yang memilihku dari awal. Bukankah kamu juga merasa Chloe menyebalkan? Ketundukan Chloe, dan Chloe yang tidak bisa hidup tanpamu? Diam! Beraninya kamu menyebut nama Chloe? Chloe mengingat jadwalku, makanan dan anggurku, kancing kemejaku, bahkan hari-hari saat aku merasa pusing. Dan kamu, yang kamu lakukan hanyalah membuat masalah. Sekarang kamu menyalahkanku? Demi aku, kamu sendiri yang menghancurkan Chloe. Chloe pergi. Bukankah itu sebenarnya yang kamu inginkan? Chloe benar-benar sudah pergi. Keluar! Keluar sekarang! Chloe, beraninya kamu meninggalkanku sendirian. Meski aku harus menjungkir balikkan Manhattan, aku pasti akan menemukanmu. Hotel, rumah sakit, bandara, dan semua tempat yang biasa didatangi Chloe sudah diperiksa. Masih tidak ada jejak Chloe. Tidak bisa menemukannya. Ponselnya tidak aktif, dan rekaman kamera pengawas kehilangan jejaknya. Seolah-olah dia menghilang di telan bumi. Haruskah kami mengerahkan lebih banyak tenaga? Menutup bandara dan pelabuhan? Teruslah mencari. Awasi setiap pintu keluar di kota ini. Chloe tidak mungkin menghilang tanpa jejak sama sekali. Chloe, di mana sebenarnya kamu bersembunyi? Kamu bahkan tidak meninggalkan satu nomor pun untukku. Malam ini, Arthur Howard menyelesaikan perjalanan Eropanya dan secara resmi kembali ke tanah air. Keluarga Howard mengonfirmasi bahwa sebuah makan malam pribadi akan diadakan minggu ini untuk Nyonya Howard dengan daftar tamu mencakup seluruh elit inti dari Upper East Side Manhattan. Ini adalah pertama kalinya Arthur mengatur jamuan pribadi secara publik atas nama Nyonya Howard, dan identitas wanita itu tetap dirahasiakan. Chloe? Apa kamu juga ingin membawakan berita gosip untukku? Yang aku butuhkan saat ini adalah orang perancang busana ternama. Mitra kita menolak 3 proposal lagi minggu ini. Aku sudah menghubungi orang-orang di Milan, Paris, dan New York, tapi draft dari mereka tidak ada yang mendapatkan persetujuan. Sekumpulan orang tidak berguna. Jika koleksi baru tidak segera keluar, arus kas perusahaan akan hancur. Apa yang harus aku katakan pada Dewan Direksi? Jangan khawatir, Pak. Tuan Howard merilis kabar malam ini bahwa dia akan mengadakan pesta makan malam untuk istrinya minggu depan. Daftar tamunya baru saja keluar. Dia mengadakan pesta untuk istrinya. Lalu apa hubungannya denganku? Kabar yang beredar di lingkaran ini adalah bahwa istri Tuan Howard tidak pernah tampil di depan publik, tapi dia memegang sumber daya kelas atas. Dia tidak hanya mengerti desain, tapi dia juga bisa memutuskan kerjasama dengan beberapa perancang besar. Aku sendiri yang akan menemuinya. Apapun syarat yang dia ajukan, selama dia bersedia bekerja sama, aku akan menerimanya. Aku ingin melihat sendiri seberapa sulitnya untuk mengundang Nyonya Howard yang legendaris ini. Nyonya Howard, jika dia bersedia bekerja sama, aku bisa kembalikan keadaan. Sampaikan pada Tuan Howard, aku ingin bertemu istrinya. Sebutkan harganya. Tidak mungkin. Chloe. Bagaimana bisa itu kamu? Chloe, kamu akhirnya... Tuan, Anda sudah salah orang, salah mengenali saya. Chloe, kamu sudah menghindariku selama ini. Dan sekarang kamu bahkan tidak berani menatapku. Maaf, siapa Anda? Berhentilah bersandiwara. Aku tidak peduli di mana kamu bersembunyi selama ini. Aku di sini hari ini untuk menemui Nyonya Howard untuk mendiskusikan kerjasama. Menjauhlah, jangan menghalangi aku dengan trik semacam ini. Kita akan membicarakan urusan kita setelah pesta selesai. Izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Saya adalah Chloe Howard. Hentikan sandiwaramu. Kamu jelas sekali adalah Chloe Sinclair. Mana mungkin kamu bisa menjadi bintang utama di acara malam ini? Tuan, Anda sudah salah mengenali saya dengan orang lain. Tolong minggir. Ikut aku kembali. Sandiwara konyolmu ini sudah cukup keterlaluan. Waktunya untuk mengakhiri semua ini. Di mana penjaga keamanan, Tuan ini sepertinya sedang mabuk dan berbicara omong kosong.
Kamu melakukan ini dengan sengaja, kan? Merencanakan skenario, mengganti namamu, dan sekarang berpura-pura tidak mengenalku. Semua itu hanya untuk memaksaku tunduk padamu? Tidak mungkin. Chloe, ikutlah denganku. Istriku? Apa menurutmu kamu pantas untuk menyentuh Chloe? Berapa lama kamu akan memainkan sandiwara ini? Kamu jelas sekali. Makan malam pribadi keluarga Howard tidak menyambut orang-orang yang tidak punya etika. Tolong menyingkirlah. Lepaskan tanganmu. Apa kamu punya izinku untuk menyentuh istriku sedikit pun? Petugas, tolong usir pria ini keluar. Lepaskan aku. Aku ingin bertemu Nyonya Howard. Aku harus membicarakan bisnis dengan Nyonya Howard. Apa kamu tahu siapa aku? Chloe. Hadirin sekalian, mohon maaf atas gangguan yang mengganggu kenyamanan Anda. Sekarang, izinkan saya untuk secara resmi memperkenalkan satu-satunya tuan rumah wanita pada malam hari ini. Dia bukanlah orang asing, dia adalah bagian dari keluarga Howard, Nyonya Howard, Chloe Howard. Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan kembali. Perjamuan malam ini dipersiapkan hanya untuk satu orang saja. Sambutlah seseorang yang keluarga Howard sambut kembali kedatangannya. Sambutlah istri saya, selamat datang, satu-satunya nyonya rumah malam ini, Chloe. Sekarang, kamu tidak perlu lagi memberikan jalan bagi siapapun lagi. Apa kamu sudah merencanakan semua ini? Martabat keluarga Howard yang seharusnya menjadi hakmu, aku sedang menggantinya atas namamu. Mengapa kamu harus melakukan usaha sejauh ini? Karena kamu layak mendapatkannya. Jangan bergerak. Arthur, ini tempat umum. Itulah sebabnya aku harus lebih cepat. Dulu, aku bisa berdiri semalaman, dan tidak ada yang bertanya apakah itu menyakitkan. Aku tidak kedinginan. Aku tahu. Hanya saja aku tidak ingin orang lain menatapmu terlalu lama. Aku akan menggendongmu kembali. Orang-orang akan melihat kita. Biarkan saja mereka melihat. Istriku tidak perlu memaksakan diri untuk menjaga formalitas di depan siapapun. Arthur, turunkan aku. Chloe, kamu bisa membiasakan diri dengan ini. Terbiasa dengan apa? Terbiasa dengan seseorang yang mengutamakan dirimu. Tuan Arthur, bukankah seharusnya Nona Chloe meminum gelas ini malam ini? Chloe tidak perlu melakukannya. Jika Anda ingin bersulang, lakukan saja padaku. Sudah cukup. Kamu tidak perlu menanggung ini demi aku. Pergelangan kakimu sudah lecet, tapi kamu masih memakai sepatu hak tinggi untuk menghadapi mereka. Sekarang giliran aku. Arthur, mengapa kamu begitu baik padaku? Karena aku sudah melihatmu sejak lama sekali. Kamu melihatku? Chloe, keluar kamu. Apa yang sedang kamu sembunyikan? Apa kamu pikir dengan mengganti gaun dan memakai mantel akan membuatku tidak bisa mengenalimu? Vincent, bahkan caramu salah mengenali orang sekarang sungguh menyedihkan. Mustahil. Aku sudah memperhatikanmu selama 5 tahun. Aku tahu itu dirimu hanya dengan melihat cara matamu menatap. Chloe bilang dia tidak ingin menemuimu. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Buka pintunya. Kamu sudah diusir dan masih belum belajar untuk diam? Kamu pikir dengan mendekati Arthur bisa menghapus masa lalu? Kamu itu tunanganku. Dan ini belum berakhir. Itu tadi Chloe. Itu pasti Chloe. Pukul pintu itu sekali lagi, dan aku pastikan kamu tidak akan sanggup berdiri di jalan ini malam ini. Chloe, kamu tidak bisa lari. Bahkan jika aku harus membalikkan seluruh Manhattan sekalipun, aku akan menemukanmu dan membawamu kembali.
Di mana Chloe yang tadi pergi bersama Arthur? Permisi, Tuan. Nyonya Howard akan datang malam ini. Siapa yang akan menyambut Nyonya Howard? Pria itu sendiri yang sedang menemani Nyonya Howard secara langsung. Panggil orang yang bertanggung jawab ke sini. Kerjasama perusahaan harus diselesaikan malam ini juga. Memangnya siapa itu Chloe? Hanya seorang mantan yang sedang mengamuk. Yang saya butuhkan adalah desainer papan atas yang bisa menyelamatkan situasi ini. Tapi gaun dan pembawaan Chloe tadi benar-benar mirip dengan Nyonya Howard yang dirumorkan itu. Chloe? Tidak mustahil. Chloe tidak punya kemampuan seperti itu. Chloe hanya mencari sembarang pria di sana dan sengaja memamerkannya di hadapanku hanya untuk mencari perhatian. Apa Chloe pikir hal itu akan membuatku menoleh padanya lagi? Lily, sedang apa kamu di sini? Vincent, kamu juga ada di sini. Aku datang bersama seorang teman untuk mengantarkan hadiah, dan kebetulan bisa masuk ke pesta koktail ini. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Minggir dari jalanku. Kamu sedang mencari Nyonya Howard. Apakah untuk urusan bisnis itu? Bagaimana kamu bisa tahu? Lingkungan ini sangatlah sempit. Di acara makan siang amal tahun lalu, aku bertemu dengan Nyonya Howard. Nyonya Howard bahkan memuji selera desainku. Jika kamu benar-benar sedang terburu-buru, aku bisa membantumu untuk menghubunginya. Kamu bisa membuat janji. Temu dengan Nyonya Howard? Tentu saja. Jika aku bersedia, dia pasti akan menghormati permintaanku. Tapi Nyonya Howard sangat benci membuang waktunya. Kamu tahu aturannya? Tunjukkan dulu ketulusanmu. Berapa harganya? $50 juta. Itu biaya untuk koneksinya. Jika kamu terlambat satu langkah saja, kesepakatan ini akan jatuh ke tangan orang lain. $50 juta? Lily berani meminta sebanyak itu hanya dengan satu kata? Apa Vincent benar-benar akan memberikannya kepada Lily? Sudah kuduga, kamulah yang paling percaya padaku. Besok pagi jam 9. Jika Nyonya Howard tidak datang, kamu tahu sendiri konsekuensinya. Sekarang, bisakah Anda mengantar saya menemui Nyonya Howard? Apa terburu-buru sekali? Orang sehebat dia bukanlah seseorang yang bisa Anda temui hanya karena Anda mengatakannya. Saya sudah memberikan Anda $50 juta. $50 juta itu baru biaya tiket masuk, bukan hasil akhirnya. Pertama, temani aku kembali ke aula utama dan bantu aku membungkam mulut para wanita yang suka bergosip itu. Mereka baru saja menertawakanku karena memakai baju musim yang salah. Vincent, jika kamu berani pergi sekarang, aku akan segera memutus hubungan ke Nyonya Howard. Putus saja kalau begitu. Memangnya kamu sanggup? Biar ku beritahu ya. Nyonya Howard paling benci orang yang tidak menepati janji mereka. Jika kamu tidak membuatku senang malam ini, lupakan soal pertemuan. Mendekati pintunya saja kamu tidak akan bisa. Itu Chloe. Sosok yang barusan lewat, itu pasti Chloe. Kamu dengar tidak? Kembalilah bersamaku dulu. Baiklah, sebaiknya kamu tidak membohongiku. Begitu baru benar. Ayo ikuti aku. Vincent biasanya memiliki banyak urusan sosial. Tapi Vincent menyempatkan waktu malam ini untuk menemaniku berkunjung, bukan begitu? Sudah cukup bicaranya. Kapan tepatnya Anda akan mempertemukan saya dengan Nyonya Howard? Vincent, apakah Anda pikir orang dengan kedudukan tinggi seperti itu bisa ditemui oleh sembarang orang begitu saja? Aku masih harus melayani para wanita ini di aula utama. Anda sudah mengambil uang saya. Kali ini nilainya bahkan lebih tinggi dari $50 juta yang sebelumnya. Sekarang, tunjukkan jalannya. Baiklah, ada di ruang tunggu belakang, Nyonya Howard. Hanya memberi waktu 10 menit. Jangan katakan apapun yang tidak pantas. Sebaiknya Anda tidak mempermainkan saya. Chloe? Kamu? Bagaimana bisa kamu berada di sini? Nyonya Howard tidak mau menemuiku. Jadi kau yang datang sebagai gantinya. Bermain petak umpet, bermain dengan identitas. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Menjauhlah. Kau menghalangi pintu. Kaulah orang yang selama ini kucari, bukan? Desainer yang tidak bisa aku temui lewat janji temu. Tidak peduli berapa banyak uang yang aku tawarkan. Ternyata kau. Bicara padaku berdua saja. Sekarang, Vincent, seharusnya kau dulu. diam saja. Apa yang ingin kau bicarakan? Tentang bagaimana kau mencuri desainku, atau bagaimana kau sendiri menuduhku melakukan plagiarisme? Tentang pertunjukan itu, aku bisa menjelaskannya. Chloe, hentikan omong kosong ini. Ikutlah denganku. Kau ingin memberi penjelasan? Sekarang semuanya sudah terlambat. Chloe tidak perlu pergi keluar bersamamu. Ini urusan antara Chloe dan aku. Kau salah. Mulai sekarang, segala sesuatu tentang Chloe harus melalui aku terlebih dahulu. Siapa kau? Hak apa yang kau punya untuk ikut campur? Karena Chloe adalah istriku. Dan aku adalah tuan rumah dari perjamuan ini. Arthur Howard. Apakah semua yang dia katakan itu benar? Istriku, apakah kamu sudah selesai menggunakan kata-kata semacam ini untuk memancing amarahku? Minggir. Kamu benar-benar ingin menikah dengan Arthur. Chloe Howard, kamu sudah mencintaiku selama 5 tahun. Bagaimana bisa kamu memutuskannya begitu saja? Itu hanya selembar kertas, sebuah transaksi, bukan? Katakanlah. Vincent, mari kembali ke aula utama, bersamaku dulu. Nyonya Howard masih menunggu. Diam.
Sangat tidak sopan jika Anda terus mempertanyakan kebenarannya kepada istri saya. Istri, seperti yang sangat kamu suka jadikan pernikahan sebagai alat tawar-menawar. Siapa yang ingin menikahimu? Kamu tahu betul jawabannya. Apapun alasanku, itu bukan urusanmu. Jangan berpura-pura. Bukankah kamu melakukan semua ini hanya karena dendam? Pendaftaran pernikahan. Pukul 3. Lewat 12 menit kemarin sore, sudah sah secara hukum. Chloe Howard adalah pasangan sah saya. Kamu benar-benar sudah menikah dengan Arthur? Ya, sudah terlambat. Chloe, ini soal bisnis. Mari bicara selama 5 menit saja. Vincent, apakah kamu memang harus menggunakan alasan nama proyek itu untuk menghalangi jalanku sekarang? Aku hanya ingin kesempatan untuk menjelaskan. 5 tahun seharusnya tidak berakhir hanya dengan ucapanmu. Ini berakhir. Pertunjukan itu berubah menjadi sangat kacau karena Lily terus menangis dan membuat keributan. Aku hanya... Vincent, kamu berjanji akan melindungiku. Siapa yang dilindungi Vincent bukan urusanku. Yang kuingat hanyalah saat pertunjukan itu di hadapan semua kamera. Kamu bilang akulah yang melakukan penjiplakan. Aku bisa menebusnya padamu. Reputasi, sumber daya, penghargaan, aku akan memberimu apapun yang kamu mau. Berikan saja satu kesempatan untuk menjelaskan berdua. Yang kupedulikan bukanlah semua hal itu. Yang kuinginkan adalah agar kamu percaya padaku. Sekarang setelah aku tidak mencintaimu lagi, tindakanmu ini sudah terlambat. Vincent, Chloe adalah istriku. Untuk urusan kerjasama, Anda tidak berhak melangkahi saya. Sedangkan untuk penjelasan, dia tidak berkewajiban untuk mendengarkannya. Ini masalah antara Chloe dan aku. Sejarah selama 5 tahun. Apa yang memberimu hak untuk ikut campur? Apa yang memberi atur hak? Faktanya aku telah menandatangani berkas-berkas itu pukul 3 lewat 12 menit sore kemarin. Fakta bahwa kesaksianmu telah memusnahkan sendiri kenangan 5 tahun itu. Vincent, mari temui Nyonya Howard. Pertama, jangan di sini. Kemana kamu akan membawa Vincent? Apa kamu akan terus memakai namaku untuk memuluskan jalanmu? Jangan terlalu percaya diri. Siapa juga yang mau memanfaatkanmu? Dengarkan baik-baik semuanya. Mulai sekarang, yayasan apapun, merek atau proyek perjamuan apapun yang berani memakai nama istriku untuk memberikan bantuan pada Vincent Thorne, maka keluarga Howard akan menarik seluruh pendanaannya. Ini bukan sebuah peringatan. Ini adalah sebuah pemberitahuan. Menarik pendanaan? Dana seni itu sepenuhnya bergantung pada dukungan keluarga Howard. Koneksi Vincent terputus malam ini. Arthur, apa Anda rela memutus jalan saya hanya demi seorang wanita? Anda salah paham. Saya justru sedang membuka jalan bagi istri saya. Vincent, bukankah kamu orangnya yang paling suka menyimpan perhitungan? Kalau begitu, hitunglah sekarang. Berapa banyak teman yang tersisa untukmu? Lily, kamu bahkan tidak punya undangan. Dan kamu berani menyelinap ke perjamuanku. Aku datang bersama Vincent. Dia yang mengundangku. Daftar tamu sudah diperiksa. Nama Lily tidak ada di sana. Dan Vincent tidak punya hak istimewa untuk membawa tamu tambahan. Apa katamu? $50 juta tidak cukup? Jadi kamu menyuruhnya menulis cek lagi? Lily, kamu datang ke perjamuan malam ini bukan sebagai tamu. Kamu kesini hanya untuk mencari koneksi demi uang. Tidak, Vincent. Kaulah yang ingin bertemu dengan Nyonya Howard. Aku hanya membantumu. Membantuku? Kamu bilang kamu bisa mengatur pertemuan itu? Tapi ternyata, kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk masuk ke pintu ini. Kamu sudah berjanji padaku. Jadi kamu menganggapku sebagai mesin uang dan menjadikanku bahan tertawaan? Maksud istriku sudah jelas. Orang yang menyelinap ke dalam perjamuan harus segera pergi. Dan yang membantunya menyelinap juga harus pergi. Kamu menipuku lagi. Vincent, selamatkan aku dulu. Bukankah malam ini kamu paling suka mempercayainya? Silakan lanjut mempercayainya sepuasmu. Chloe, kamu mendengarku kan? Saat tumit kirimu tergores, kamu menolak memakai plester dan bersikeras akan baik-baik saja. Setelah berjalan beberapa langkah, kamu akan merengut setelah baru saja menyentuh tepi gelas sampanye karena terlalu dingin. Saat kamu begadang untuk menggambar, kamu harus meminum kopi hitam sebelum fajar. Siapa lagi yang tahu hal-hal ini selain aku? Tuan Arthur meminta saya memberitahu Anda bahwa ini rumah Nyonya Chloe. Tidak ada yang diizinkan mendekat tanpa izin. Nyonya, Chloe bersamaku selama 5 tahun. Aku mengenal Chloe lebih baik dari siapapun. Satu hal lagi, jika Anda terus menggedor gerbang ini, saya akan memanggil mobil patroli. Biar Arthur keluar. Dia hanya memungut apa yang sudah kubuang. Tuan Arthur juga berkata bahwa Nyonya Chloe tidak perlu hidup dengan kenangan masa lalu. Ingatlah batasan Anda. Chloe mencintaiku selama 5 tahun. Chloe tidak bisa memutusnya begitu saja. Anda tidak akan bertemu Chloe malam ini, maupun selamanya. Chloe, bersembunyi dariku itu sia-sia. Aku akan memaksamu keluar menemui aku. Hari ini, alokasi dana ini akan diputuskan oleh istriku sendiri.
Pidato juga akan disampaikan oleh Chloe. Chloe, Istri, Tuan Arthur, perjanjian yang dibuat terburu-buru hanya demi kenyamanan semata, apakah itu bisa disebut perasaan tulus? Chloe itu hanya sedang berusaha untuk membalas dendam padaku. Anda, seperti anjing liar, menunggu di luar pintu rumah orang lain sepanjang malam bahkan tidak bisa masuk, lalu apakah Anda merasa layak untuk bicara tentang perasaan tulus? Chloe, kesenanganmu. Sudah cukup. Sudah waktunya menghentikan sandiwara ini. Anda tahu lebih baik dari siapapun di seluruh Manhattan. Hanya saya yang bisa memberimu status dan posisi yang sangat Anda inginkan. Vincent, sebaiknya Anda belajar sopan santun dan panggilan yang tepat. Chloe bukanlah orang yang bisa Anda panggil namanya saja sekarang. Anda hanya sedang ikut bermain dalam sandiwara Chloe saja. Anda sama sekali tidak mencintainya. Chloe bukan hanya istriku yang sah secara hukum, tetapi juga satu-satunya nyonya di dalam keluarga saya. Vincent, sekarang apakah Anda melihat di mana Anda seharusnya berlutut? Chloe, kembalilah saja. Dan seluruh merek baru ini akan berada di bawah kepemimpinanmu. Mengenai anggaran kanal merger, sebutkan saja harganya. Sudahkah kamu lupa? Hari saat aku meninggalkanmu, aku membuang semuanya, semua hal yang memang pantas dibuang. Proyek itu dari awal dibuka memang hanya untukmu. Kamulah yang paling memahaminya. Kamulah yang paling memahamiku. Anggukan saja kepalamu. Dan aku bisa berpura-pura bahwa semua yang pernah terjadi seolah tidak pernah ada. Kamu membuka proyek itu bukan karena kamu memahamiku, melainkan karena sudah tidak ada orang lagi di sisimu yang bisa membereskan kekacauanmu. Kamu masih marah kan? Kamu berdiri di sini dengan sengaja hanya untuk membuatku menundukkan kepala. Baiklah, aku akui itu. Apapun yang kamu inginkan, akan aku berikan kepadamu. Apa yang aku inginkan, kamu tidak akan sanggup memberikannya. Harga diri, kepercayaan, dan berhentilah menampakkan diri di hadapanku. Tuan Torne, istri saya, sudah bicara dengan sangat jelas. Selain itu, keluarga Howard telah mendirikan koleksi yang baru. Direktur desainnya adalah Chloe, dan hanya Chloe. Dan yang pasti, keluarga Howard dengan sepenuhnya menarik kembali seluruh investasi dari Thorn Capital. Tuan, toko bunga telah menghentikan pengiriman. Tidak ada seorang pun yang mengonfirmasi daftar tamu Anda. Sarapan Dewan Direksi besok pagi telah dibatalkan. Dan juga, 2 masalah besar yang kami tutup-tutupi untuk Anda minggu lalu. Tidak ada yang menangani dampaknya kali ini. Siapa yang biasanya menangani hal-hal ini? Selalu Nona Chloe yang melakukannya. Kamu kembali tepat waktu. Berikan aku kartu yang lain. Aku sudah mengambil set perhiasan mewah itu malam ini. Besok media akan... Diam kamu. Sudah berapa banyak yang kamu habiskan? Berapa banyak masalah yang telah kamu perbuat? Kenapa rumah ini terlihat seperti balai lelang? Aku cuma beli beberapa barang saja kok. Lagi pula sebelumnya kamu juga pernah memberiku barang. Selain itu, Chloe hanya tahu caranya. Berpura-pura menjadi wanita saleha, tapi aku tidak mau meniru aktingnya si Chloe itu. Meniru? Memangnya kamu layak untuk menyebut nama Chloe? Bukankah katamu kalangan sosialita berebut untuk mengundangmu? Awalnya mereka sudah setuju. Ada seseorang yang sengaja menyabotaseku. Pasti pelakunya si Chloe. Cukup. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain menggesek kartu? Berbohong dan membuat kekacauan? Sekarang kamu menyalahkanku. Bukankah kamu sendiri yang bilang waktu itu bahwa orang seperti Chloe tidak akan menjadi apa-apa tanpamu? Jadi, selama bertahun-tahun ini, apa yang aku buang bukanlah Chloe sama sekali. Ternyata itu adalah hidupku sendiri. Chloe membereskan segalanya untukku. Mulai dari urusan keuangan hingga pertemuan sosial, dari menyiapkan kotak obat hingga daftar tamu, dia tidak pernah membuat satu kesalahan pun. Sedangkan kamu bahhan tidak mengerti email reservasi yang sederhana. Yang kamu tahu, hanyalah menandatangani tagihan dan menghamburkan uang. Aku melakukan itu demi menjaga citramu. Wanita-wanita sosialita itu. Jika bukan karena... Karena kamu apa? Karena membuat rumahku menjadi tumpukan tagihan? Karena menggunakan namaku untuk mencari pinjaman di mana-mana. Mulai hari ini, semua kartu tambahanmu, hak akses, dan otorisasi akunmu, semuanya dicabut. Karena semua barang yang kamu bawa saat pindah ke sini malam ini. Di rumah ini, kamu tidak boleh mengambil sebenda pun yang bukan milikmu sendiri. Kita akan bercerai. Kamu mengusirku. Tentu saja, tanpa membawa apapun. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku mendampingimu ke perjamuan, menemu orang-orang untukmu, menjalin hubungan sosial untukmu. Yang kamu lakukan hanyalah menyusahkanku. Pengacara akan membawa dokumennya padamu besok. Tanda tangani itu atau silakan keluar. Tapi Vincent, aku tidak punya tempat tinggal. Itu masalahmu. Tuan Arthur benar-benar perhatian kepada Chloe. Saat Chloe cemberut, beliau tahu Chloe merasa tidak nyaman. Betapa irinya saya. Kalian semua, diamlah. Dalam lingkaran ini, orang yang paling mengerti Chloe adalah aku. Kenapa dia di sini lagi? Kamu suka membiarkan kopi pagimu dingin selama 2 menit. Kamu benci jika ada orang yang menyentuh sisi kiri mejamu saat kamu sedang menggambar, dan ketika perutmu sakit, kamu tidak bisa tidur sepanjang malam. Chloe, hanya aku satu-satunya orang yang mengingat semua hal ini. Lalu kenapa kalau kamu menikah dengan Arthur? Bisakah kamu benar-benar melupakanku? Vincent, perhatikan situasi dan tempatnya.
Semua orang di kota ini tahu dulu, Chloe itu milik siapa. Kamu bilang kamu paling mengertiku. Lalu apa arti kesaksian waktu itu? Aku. Hari saat aku didorong ke kursi terdakwa, kamu berdiri di depanku dan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membelaku. Chloe, aku punya alasan saat itu. Chloe tidak perlu mendengar alasanmu. Tuan, tolong segera pergi. Kamu memakainya selama 5 tahun. Chloe, lihat ini dan katakan padaku. Apa kamu benar-benar sudah merelakannya? 5 tahun? Semuanya berakhir pada hari itu. Saat kamu mencantumkan nama orang lain pada desainku. Jika kamu benar-benar tidak peduli, kenapa kamu tidak berani menyentuh cincin ini? Kamu tidak berani? Karena aku masih ada di hatimu. Jangan sentuh istriku dengan benda itu. Istri? Memangnya siapa kamu? Kita sudah bersama selama 5 tahun. Dan kamu pikir selembar kertas bisa menghapus itu semua? Kamu sudah berjanji padaku. Kita dulu sudah bertunangan. Aku sudah menunggu. Aku ingat saat perutmu terasa sakit. Aku selalu ingat di mana kamu meletakkan dasimu untuk besok hari. Aku mengingat semuanya demi dirimu. Tapi itu bukan berarti aku harus kehilangan jati diriku selama proses itu. Jadi kamu langsung berbalik dan menikah dengan Arthur? Apa ini cara balas dendammu melalui sebuah pernikahan? Chloe tidak perlu membalas dendam pada siapapun. Chloe hanya mengambil keputusan yang tepat setelah meninggalkanmu. Chloe, tatap aku. Coba katakan kamu sudah tidak punya perasaan padaku. Punya. Rasa jijik. Jangan panggil namaku lagi. Mendengar suaramu saja sudah membuatku muak. Seharusnya kamu pergi ke bandara malam ini. Tidak lagi. Vincent terus menggangguku. Kamu tidak seharusnya membereskan kekacauan yang aku perbuat. Pertama, dia mengganggu istriku. Kedua, jadwal kegiatanku adalah keputusanku. Tapi kamu sudah bersiap-siap untuk perjalanan ini sejak lama. Pekerjaan tidak akan lari kemana. Kamu pasti akan terlalu kesal untuk bisa tidur. Arthur, aku berutang budi semakin banyak kepadamu. Jangan membuatku terdengar seperti seorang dermawan. Lalu apa yang sebenarnya kamu incar? Yang aku inginkan hanyalah fakta bahwa ketika kamu berada di sisiku, kamu tidak perlu lagi merasa sulit dan berjuang sendirian. Jika kamu terus begini, aku mungkin akan salah paham. Maka salah pahaman saja untuk saat ini. Setidaknya malam ini, aku ada di sini. Untukku? Untuk mengadang Vincent? Kenapa kamu sampai melakukan sejauh ini? Jangan bahas tentang kontrak itu lagi, aku tahu itu bukan yang sebenarnya. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mengatakannya. Ini bukan sejak hari ini dan juga bukan sejak semalam. Aku sudah ingin berada di sisimu selama bertahun-tahun. Aku memperhatikanmu mengejar orang lain selama 5 tahun itu. Setiap kali kamu disakiti, aku selalu terlambat 1 langkah. Sekarang, aku tidak ingin terlambat lagi. Apa kamu tahu apa yang aku rasakan saat ini? Rasanya seperti baru saja diseret keluar dari kobaran api. Terlihat buruk dan masih terasa sangat panas. Kalau begitu, jangan terburu-buru untuk menyentuh api itu lagi. Aku menyukaimu, dan kamu tidak perlu menjawabnya malam ini. Kamu bisa luangkan waktumu untuk berpikir dan melihat kesungguhanku selama apapun yang kamu butuhkan. Aku akan menunggu. Arthur, aku mungkin butuh waktu. Aku punya seluruh waktu di dunia ini. Chloe. Klausul syarat. Sepertinya, ini tambahan yang diajukan oleh firma hukum eksternal. Ini adalah pernikahan kontrak. Siapkan mobilnya, aku akan pergi bernegosiasi. Aku sudah memeriksanya. Pendaftarannya asli, tapi milikmu hanyalah sebuah pernikahan kontrak. Lalu? Jadi segalanya bisa dinegosiasikan. Sebutkan syaratmu, dan aku akan menggantinya. Proyek, dana, jalur distribusi, bahkan lebih banyak dari apa yang tertulis di kontrakmu. Isi sendiri nominalnya. Vincent, Anda masih saja hanya tahu cara membeli jawaban dengan uang. Kontrak itu semuanya tentang kepentingan. Karena kamu bisa menandatanganinya sekali, kamu juga bisa menandatanganinya untuk kedua kalinya. Pendaftaranmu memang cepat dan efisien. Tapi setiap perjanjian pasti punya klausul pemutusan. Anda begitu senang karena Anda pikir saya bisa ditaruh kembali ke meja perundingan Anda. Setidaknya itu membuktikan bahwa kamu belum jatuh cinta pada Arthur. Anda salah. Kontrak itu sekarang hanya menyatakan satu hal. Chloe sudah menjadi istri sah saya. Bagaimana kontrak itu ditulis adalah urusan kami, bukan untuk Anda bicarakan. Kamu berani bersandiwara dengan pernikahan kontrak ini, Chloe?
Apa kamu benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu menunggu di pintunya? Pintuku bukan tempat untuk kamu komentari. Chloe bersamaku selama 5 tahun. Cincin tua yang tak berharga ini. Perasaanku untuk Chloe sudah mati sejak 5 tahun lalu. Nilai keluargamu, nilai garis keturunanmu, dan asal-usulmu. Apa kamu berani membawa Chloe untuk menemui para tetua? Chloe bahkan tidak akan diizinkan melewati pintu depan. Tuan Arthur, selama Anda menandatangani ini sekarang, untuk mengakhirinya. Diam kamu. Kamu terus bicara soal 5 tahun, tapi apa kamu ingat berapa banyak hal yang aku urus untukmu? Janji temumu, tagihanmu, daftar tamu pesta makan malammu, sampai di mana harus menaruh obat pengar, aku mengatur semuanya. Dan sekarang, kamu pikir memegang cincin tua ini membuktikan bahwa kamu pernah menghargai. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Kamulah yang berpaling lebih dulu. Chloe berpaling karena kamu tidak layak baginya. Vincent, mulai hari ini dan seterusnya, kamu bahkan tidak punya hak untuk mempertanyakanku. Baiklah. Jika kamu berani kembali ke keluarga Howard bersama Arthur, aku akan menunggu melihatmu diusir ke jalanan. Kalau begitu, biar Vincent melihatnya dengan jelas. Apa kamu bersedia? Aku akan membawamu menemui tetua keluargaku. Ini adalah istri sahku, Chloe. Ada keberatan? Wall Street sedang ramai dengan rumor bahwa Anda hanyalah sebeli lucon, karena ditinggalkan oleh seorang pendatang baru. Rumor juga mengatakan bahwa keluarga Howard sangat kaku dan kolot. Sepertinya kedua rumor itu tidak ada yang bisa dipercaya. Cukup berani, 100 kali lipat lebih baik daripada si buta Vincent itu. Besok malam, perjamuan warisan keluarga akan sepenuhnya dikelola oleh Chloe. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin wanita yang sudah aku buang bisa bertanggung jawab atas perjamuan keluarga kaya raya? Tuan, semua media yang tadinya menunggu untuk menertawakan kita, kini sudah berpindah pihak. Nona Chloe sekarang adalah seseorang yang sama sekali tidak bisa kita jangkau. Perintah Tuan Arthur. Tidak ada yang boleh mendekati kediaman Nyonya. Menyingkir dari jalanku. Aku harus menemui Chloe. Kamu tiba-tiba menikah dengan Arthur hanya untuk membalas dendam padaku, bukan? Di dalam hatimu? Kamu sama sekali tidak mencintainya, kan? Haruskah kita mengusirnya? Tidak perlu, biarkan dia berlutut di sana agar tersadar. Baik, aku memang pernah mencintaimu. Aku sudah menduganya. Chloe, aku tahu. Kamu masih... Tapi di mataku, kasih sayangmu yang terlambat ini sekarang lebih hina daripada sampah. Apa kamu tidak penasaran? Mengapa aku membiarkannya berlutut di luar pintu semalaman? Jika kamu ingin mengatakannya, aku akan mendengarkan. Jika tidak pun, aku tetap ada di sini. Dulu aku melakukan semua hal ini demi orang lain. Di mana harus meletakkan obat pereda mabuk? Kapan hari ulang tahun ibu siapa? Bunga apa yang harus dikirim ke pesta mana? Jika aku melakukan kesalahan, aku yang akan menanggung malunya. Jika aku melakukannya dengan benar, tidak akan ada yang ingat. Malam ini, melihatnya terbengong-bengong, aku justru merasa ini luar biasa. Sekarang biarkan dia tetap berlutut. Di halaman perkebunan, tunduk pada keinginanmu. Arthur, dulu aku tidak pernah percaya pada pernikahan, terlebih lagi percaya bahwa seseorang akan berdiri di sisiku. Tanpa perhitungan, tanpa menuntut apapun. Tapi sekarang aku mulai mempercayainya. Itu kabar baik. Tapi jangan terburu-buru untuk memberiku jawaban. Tenangkan dulu dirimu. Selebihnya, aku akan menunggu dengan sabar. Dia sudah berlutut di sini semalaman tanpa pergi. Betapa menyedihkan. Aku dengar dia menyinggung Nyonya di kediaman ini. Rasakan itu. Chloe, aku mohon, temuilah aku. Tuan Nyonya, Tuan Vincent pingsan di luar pintu. Panggilkan mobil, bawa dia pulang. Jangan biarkan dia mengotori tanah kediaman ini. Sesuai keinginan Nyonya, Kamu akhirnya sadar. Setelah kamu pingsan, kamu menghajar pengawal Tuan Arthur. Di mana Chloe? Apa dia hanya melihatku hingga aku tiada? Dia tadi, Chloe, bahkan tidak menoleh padamu sama sekali. Dulu dia akan merasa gelisah. Bahkan jika aku hanya mengernyitkan dahi saja. Mencoba untuk melepaskan diri dariku? Bermimpilah, hubungi semua media yang ada di New York. Keluarkan pernyataan pers yang menyatakan bahwa kondisiku kritis akibat radang lambung yang sudah berlubang, dan aku berada di ambang maut setiap saat. Tuan, hal ini akan menyebabkan harga saham perusahaan merosot tajam. Kirim saja.
Aku ingin seluruh internet mengetahui bahwa aku sedang sakit parah karena dia, Chloe. Gunakan opini publik untuk mengikatnya kembali padaku. Menyiksa diri sendiri, memasukkan keadaan sekarat, menggunakan opini publik untuk memaksa menyerah. Taktik yang sangat rendah. Apa dia pikir dengan berpura-pura kasihan, aku akan berlari menyelamatkannya seperti dulu sambil merendahkan harga diriku. Karena dia sangat ingin tiada, maka biarkan saja dia tiada selamanya. Nyonya Chloe, Tuan Vincent menderita perforasi tukak lambung dan kondisinya kritis, sedangkan sebagai keluarga Vincent, kamu hanya berdiri di sana dengan acuh tak acuh. Di mana hati nuranimu? Siapa yang memberi kalian keberanian untuk membuat keributan di kediaman istriku? Tuan Arthur, seluruh kota sedang menunggu tanggapan. Tuan Vincent mempertaruhkan nyawanya demi Chloe. Nyawa Vincent? Pria seperti itu hanya mencintai dirinya sendiri. Buka mata kalian dan lihatlah baik-baik. Inilah catatan medis yang asli dari rumah sakit CG. Vincent bahkan tidak menderita maag sedikit pun. Usir semua orang bodoh ini. Jika kalian berani melakukan ini lagi, tim pengacara kami akan membuat kalian bangkrut. Chloe, beraninya kamu bekerja sama dengan Arthur untuk mempermalukanku seperti ini? Dan menginjak-injak harga diriku sampai ke tanah? Tuan, para pemegang saham Wall Street telah melihat siaran langsungnya. Mereka bilang kredibilitas Anda sudah hancur sepenuhnya. Tuan, pemegang saham Wall Street sudah melihat siaran langsungnya. Mereka menyimpulkan bahwa Anda hanya memalsukan kondisi kritis Anda. Kredibilitas Anda sekarang benar-benar hancur total. Seluruh aset kepemilikan Anda telah runtuh. Chloe Howard, kamu pikir kamu bisa menyingkirkanku begitu saja? Bermimpulah sana. Beritahu tim humas untuk mengeluarkan pernyataan bersama untukku. Menyewa buzzer untuk menyerang, merilis berita tentang kondisi kesehatan yang kritis itu, buat semuanya terlihat seolah-olah berasal dari akun Lily Smith. Maksud Anda? Memberitahu Wall Street bahwa Lily Smith sengaja mencari sensasi dan memanfaatkan namaku, lalu melimpahkan semua skandal kehancuran kredibilitas ini kepadanya. Bawa semua pengawal ke sini. Kita pergi ke apartemennya sekarang. Vincent Thorne, aku sudah tahu kamu tidak akan sanggup melepaskan aku. Kamu kesini untuk menjemputku agar kita bisa menikah lagi. Menjemputmu? Aku datang untuk memberitahumu bahwa mulai sekarang, semua kampanye hitam untuk menjatuhkan Chloe Howard di internet, dan sandiwara bodoh soal memalsukan kondisi kesehatan yang kritis untuk membohongi Wall Street, itu semua adalah perbuatanmu di belakang punggungku. Kamu ingin menjadikanku kambing hitam? Kamu sudah menghabiskan banyak uangku. Sekarang waktunya bagimu untuk membayar hutangmu. Tanda tangani surat pengakuan ini. Bukan aku yang melakukannya. Aku ini istrimu. Beraninya kamu membela wanita tak tahu malu itu? Cukup. Aku sudah mengambil paksa kembali semua properti dan dana perwalian yang kamu pindah tangankan. Kamu tidak boleh sekejam ini. Jika kamu mendesakku, aku akan tiada di sini sekarang juga. Lepaskan aku. Tanda tangani. Aku tidak mau tanda tangan. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Aku tetap tidak mau tanda tangan. Pegang tangannya. Dan paksa dia tanda tangan. Hubungi semua media dan lembaga desain berwenang di seluruh New York. Publikasikan semua rekaman dan catatan transfer tentang caraku menutupinya dan melakukan sumpah palsu untuk mencuri hasil desain Crow. Saat itu juga, Vincent, kamu sudah gila. Membongkar sumpah palsu itu akan menghancurkan reputasimu juga. Apakah kamu rela menghancurkan dirimu sendiri demi wanita itu? selama Chloe bisa melihat ketulusanku, harga kecil itu tidak ada artinya. Segera rilis siaran persnya. Tuan Vincent, sebagai istri Anda, Nona Lily memasukkan catatan medis untuk memaksa Nyonya Chloe menampakkan diri. Apakah ini dilakukan atas persetujuan Anda? Saya duduk di sini hari ini, bukan demi masalah catatan medis itu. Apakah ini rekaman pengawas asli dari peragaan busana tahun itu? Nona Lily ternyata mencuri naskah asli milik Nyonya Chloe. Waktu itu, aku menggunakan kekuasaan modalku untuk menghapus secara paksa rekaman pengawas ini. Aku sungguh buta. Demi anak seorang pelayan, aku memberikan kesaksian palsu di depan seluruh media di kota ini dan secara pribadi melemparkan tuduhan fitnah plagiarisme kepada Chloe. Chloe, sekarang aku kembalikan kebenaran ini kepadamu. Tuan Vincent, apakah Anda mengakui telah menggunakan uang untuk menghapus rekaman pengawasan dan memberikan kesaksian palsu untuk menjebak Nyonya Chloe? Iya, akulah yang secara pribadi mencuri hasil kerja keras Chloe hanya demi memuluskan jalan bagi si penipu itu. Chloe, aku akan mengembalikan segalanya kepadamu. Tolong, lihatlah aku sekali saja. Tidak, aku punya koneksi dengan seorang desainer. Perintah daftar hitam untuk seluruh industri telah dikeluarkan. Bersiaplah untuk menghadapi denda pelanggaran kontrak yang sangat besar.
Vincent, tolong aku. Merek-merek itu mencoba menghancurkanku. Aku tidak sanggup membayar denda yang sangat mahal itu. Menolongmu? Memangnya siapa kamu ini? Kita sudah bersama selama 5 tahun. Kamu tidak boleh sekejam ini. 5 tahun? Semua yang telah kamu kenakan dan nikmati selama 5 tahun terakhir ini, bukankah semuanya dibeli dari hasil kerja keras Chloe? Mencuri desainnya untuk berpura-pura menjadi si jenius? Merebut posisinya untuk menyombongkan diri? Apakah kamu benar-benar berpikir bisa terus mengenakan kejayaan curian seumur hidupmu? Tidak, kamulah yang memberikan segalanya kepadaku saat itu. Jadi sekarang, aku sendiri yang akan menghancurkan semua yang kamu miliki. Kamu harus mengembalikan semua yang kamu curi beserta bunganya. Bawa dia keluar dari sini. Vincent, kamu tidak mungkin sekejam ini. Akulah yang selalu mendampingimu selama 5 tahun ini, yang merawatmu saat kamu sedang sakit. Kamu bahkan tidak becus melakukan hal kecil. Kamu bahkan tidak pantas hanya untuk melayani. Kamu sudah mencuri hidup Chloe. Dan kamu benar-benar menganggap dirimu hebat? Kamu sendirilah yang menyerahkan draft desainnya kepadaku. Kamulah yang telah mengusirnya pergi. Untuk apa menunjukkan sikap setia seperti ini sekarang? Usir dia dari Upper East Side. Chloe, aku tidak akan melepaskanmu, bahkan jika aku tiada. Kenapa kamu bisa naik dengan cara menginjakku? Kenapa kamu bisa menjadi nyonya kaya di sana? Ini semua salahmu. Chloe, aku akan menyeretmu masuk dalam penderitaan bersamaku. Chloe, kembalikan hidup yang seharusnya menjadi milikku. 5 tahun yang sudah kamu curi kini sudah berakhir. Akulah yang paling dicintai oleh Vincent. Semuanya sudah kembali pada tempatnya. Dia akan datang untuk menyelamatkanku sekarang juga. Beraninya kalian menyentuhku? Berisik sekali, hubungi polisi dan serahkan dia. Percobaan pembunuhan, ditambah penipuan korporat. Biarkan dia membusuk di dalam sel selama sisa hidupnya. Dimengerti, Tuan. Chloe, aku sudah mengurus Lily. Ini semua saham dari konsorsiumku. Aku akan memberikan semuanya padamu. Kumohon, beri aku satu kesempatan terakhir. Minggir. Jangan menghalangi tamu VIP-ku yang ingin melihat contoh barang. Bagaimana jika aku memberikan nyawaku? Perasaan yang terjalin selama 5 tahun. Apakah kamu sanggup membuangnya begitu saja? Asisten, Nyonya, apa instruksi Anda? buang tumpukan kertas sampah ini. Bikin sakit mata saja. Jangan, Chloe. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Chloe, kamu tidak akan bisa menyingkirkanku. Chloe, keluarlah. Beri aku satu kesempatan terakhir. Mundur. Ini adalah kediaman Nyonya Chloe. Arthur sudah memperingatkanmu untuk tidak mendekat selangkah pun. Menjauh dari jalanku. Aku sudah bersama Chloe selama 5 tahun. Hanya aku yang ada di hati Chloe. Chloe. Tidak. Chloe, jangan tersenyum padanya. Lihatlah aku. Chloe, jabatan itu seharusnya menjadi milikku. Tuan Torne, istriku, tidak perlu tersenyum pada sampah sepertimu. Chloe, aku bersalah. Sejak awal, aku hanya mencintaimu. Kumohon, berikan aku satu kesempatan terakhir. Ikutlah pulang denganku. Pulang? Hanya agar kamu bisa mencuri hasil kerja kerasku dan secara terbuka menghakiminya sendiri untuk menghancurkan reputasiku? Apa yang kamu cintai itu hanyalah pemandangan saat aku mengeluh. Aku sudah mengusir Lily. Mari kita mulai dari awal lagi ya. Kamu hanya membuatku jijik sekarang. Dengar baik-baik, Vincent. Orang yang kucintai sekarang adalah Arthur. Tidak mungkin. Kamu sudah mencintaiku selama 5 tahun penuh. Bagaimana mungkin kamu mencintai orang lain? Kamu hanya sedang marah padaku. Kamu tidak mungkin tidak mencintaiku lagi. Kembalilah. Kembalikan dia padaku. Dia milikku.
Chloe adalah milikku. Hadirin sekalian, malam ini kami mendapat kehormatan untuk menyambut sang ratu legendaris Nona Chloe Howard. Hanya dalam waktu 48 jam terakhir, dia tidak hanya menguasai panggung busana adi busana di New York, mendapatkan wewenang penuh untuk menggelar perhelatan akbar paling dinanti di industri ini, tetapi juga dengan momentum yang luar biasa kuat telah merestrukturisasi total aset utama di Wall Street. Nah Howard, karena Anda berdiri di puncak kekuasaan hari ini, setelah mencapai kesuksesan yang begitu mulia, semua orang sangat penasaran, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Itu aku. Katakan pada mereka bahwa itu aku. Tentu saja, suamiku, Arthur. Tidak. Kamu berbohong. Kamu sudah mengatakannya. Bahwa orang yang paling penting bagimu jelas adalah aku. Chloe, kamu tidak boleh meninggalkanku. Tuan, para pemegang saham Wall Street telah sepakat memberikan suara untuk mencopot Anda dari posisi CEO. Mencopot saya? Biar saja. Yang saya inginkan hanyalah Chloe. Saya akan pergi ke studionya sekarang. Dia pasti masih menunggu saya. Saya bahkan tidak menginginkan jabatan CEO itu lagi. Kembalilah bersamaku. Kembalilah padaku. Tuan Thorne, studioku tidak menerima gelandangan. Aku kehilangan segalanya demi kamu. Bagaimana kamu bisa begitu tega? Seret dia keluar. Jangan kotori tempatku. Chloe, kamu tidak bisa mengabaikanku. Vincent, untuk peringatan 3 tahun kita, bisakah kita pergi ke laut? Aku ingin membeli kamu stiro. Setiap detik di Wall Street menghasilkan keuntungan jutaan dolar. Aku tidak punya waktu untuk menemanimu menonton. Lily sedang sakit. Dia lebih membutuhkanku sekarang. Selama 3 tahun penuh, harapan-harapanku hanya layak untuk diinjak-injak di dalam lumpur. Mana yang menarik perhatianmu? Laut ini. Kurasa itu akan melengkapi palet warna utama dari koleksi haute couture milikku. Kamu membeli sebuah pulau? Itu adalah peraturan keluarga Howard. Ruang inspirasi eksklusif wanita harus menjadi wilayah pribadi yang sangat mutlak. Dulu aku mengira tidak bisa hidup tanpanya. Dan sekarang? Aku hanya merasa sangat jijik. Karena kedua anak ini saling mencintai, mari kita resmikan aliansi pernikahan antara Chloe dan Vincent bulan depan. Saya akan mengikuti pengaturan Anda, Paman. Sangat membosankan dan kosong, sama sekali tidak layak bagi dirimu sedikit pun. Cincin pertunangan yang aku nantikan selama 5 tahun itu begitu saja malah tersemat di tangan putri dari pembantunya sendiri. Dia bahkan tidak memiliki hak untuk memandangmu tinggi dalam hidup ini. Selama 5 tahun terakhir, kamu telah menanggung banyak ketidakadilan. Seharusnya aku membawamu pergi lebih awal. Sebenarnya rasa sakit itu sudah hilang sejak lama. Saat aku melihat cincin itu disematkan ke jari Lily oleh tangannya sendiri, Chloe yang merendahkan diri dan mengejarnya sudah tiada saat itu juga. Dia pikir dengan sikap merendahkan dan menawarkan kompensasi dari ketinggian itu, aku akan menjilatnya seperti anjing. Lalu, sekarang kamu milik siapa? Dan semua urusan lama sudah sepenuhnya tuntas. Raga ini dan hati ini sekarang milikmu sepenuhnya. Hanya milikmu. Bos, kami sudah menyelidiki latar belakang Arthur secara mendalam. Sebaiknya Anda bersiap. Dia menguntit Chloe? Dasar pria mesum yang menjijikkan. Bos, Arthur sudah lama sekali mengincar Nona Chloe. Hasil penyelidikan menunjukkan Arthur diam-diam telah jatuh cinta kepadanya selama 5 tahun penuh. 5 tahun. Arthur adalah pewaris dari keluarga kaya raya. Beraninya Arthur mendekati Chloe. Wanita yang telah aku buang. Arthur tidak hanya sekadar mendekati Chloe. Semua tanda menunjukkan Arthur memang sedang menunggu Anda mengusir Nona Chloe, sehingga Arthur bisa turun tangan secara sah. Selama 5 tahun, Arthur ternyata terus mengawasi wanitaku. Chloe adalah milikku. Chloe harusnya menjadi milikku.
Chloe, lihatlah semua ini. Kamu sudah dijebak. Arthur sudah memperhatikanmu selama 5 tahun belakangan ini. Pernikahan kontrak itu hanya jebakan. Arthur merencanakan semuanya. Arthur sudah mengawasimu dari kegelapan selama 5 tahun. Kumohon, kembalilah padaku. Terus kenapa dijebak oleh Arthur, aku malah menjadi ahli barang mewah. Dicintai olehmu, Vincent. Aku malah dituduh sebagai penjiplak. Lebih baik Arthur menjebakku lebih awal kalau begitu. Aku salah. Aku benar-benar salah. Pada akhirnya aku sudah mengusir Lily itu. Ini cincin pernikahanmu. Kumohon pakailah kembali, dan berikan aku kesempatan lagi. Tidak, kamu pasti mencintaiku. Sudah jelas kamu mencintaiku? Menghitung segalanya sama saja dengan memanfaatkanku. Arthur sedang merencanakan sesuatu terhadapku. Mereka semua membohongiku. Tidak ada yang merencanakannya terhadapmu, Vincent. Sampai di titik ini, itu semua adalah kesalahanmu sendiri. Aku bersalah. Aku mohon berikan aku satu kesempatan terakhir. Ini semua adalah salahku. Melihatmu memohon dan terus memelas seperti itu benar-benar memuakkan. Maaf, aku terlambat 10 menit untuk mengambil bunga bintang biru favoritmu. Aku bersedia menunggu. Asalkan itu darimu. Bunga bintang biru, dia sudah berada di sisiku selama 5 tahun penuh, dan aku bahkan tidak tahu bunga apa yang dia sukai. Tuan Vincent, jangan kotori sepatu istriku. Buka dan lihatlah. Tim paling inti dalam industri ini, apa Anda membelinya langsung? Ini hadiah pernikahan yang terlambat. Mulai hari ini, Anda adalah pemegang keputusan tertinggi di sana. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Apa kamu tidak suka yang sudah jadi? Vincent pernah memanipulasi desainku dengan modal. Aku ingin benar-benar melepas label Wall Street itu. Aku tidak bisa lagi bergantung pada modal lama manapun. Aku ingin menggunakan nama Chloe untuk menciptakan merek pribadi yang mandiri. Meskipun harus mulai dari nol. Sesuai keinginanmu. Apakah calon direktur Chloe siap menghadapi tantangan? Semakin kuat angin dan ombaknya, aku akan berdiri semakin kokoh. Pihak pemasok menuntut pemutusan semua kontrak. Nona Chloe, kami mengakui dasar desain Anda, tapi sekarang Anda telah berpisah dari modal Wall Street dan memulai merek Anda sendiri secara mandiri. Kain kualitas tingkat atas memerlukan dukungan arus kas yang besar. Terus terang, risiko ini terlalu tinggi bagi kami untuk melanjutkannya. Tuan Smith, modal bisa menimbulkan kebisingan, tapi hanya seni tingkat atas yang mempertahankan klien yang cerdas. Desain yang saya buat selama 5 tahun terakhir telah memberikan premium 300% kepada Wall Street. Sekarang, dengan membuang semua sponsorship palsu itu, nilai inti yang paling murni ini akan terikat secara langsung pada kain Anda. Ini adalah surat pernyataan minat pre-order internal untuk musim baru busana tingkat tinggi. Hanya dengan nama Chloe, 3 keluarga kerajaan Eropa sudah membayar deposit secara penuh. Apa yang sedang Anda tolak sekarang bukanlah seorang anak telantar yang telah kehilangan perlindungan dari konglomerat kaya, melainkan kekuatan penetapan harga mutlak di pasar mewah papan atas dalam 10 tahun ke depan. Nona Chloe, pemikiran Anda jauh lebih hebat daripada buku cek Wall Street. Sepertinya kartu yang disiapkan Tuan Arthur bahkan tidak memiliki kesempatan untuk dimainkan hari ini. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menyaksikan kemenangan besar Direktur Chloe atas semua pihak dengan mata kepala saya sendiri. Di dalam sana ada jajaran direksi tertinggi dalam keluarga. Meskipun sebagian besar tetua menghargai bakatmu, beberapa orang konservatif harus mengujimu secara langsung. Aku akan masuk bersamamu. Ini adalah peluncuran merek pribadiku. Jika aku dikawal olehmu, mereka akan selalu menganggap aku sebagai bawahan. Bahkan jika kalian semua setuju dengan desainnya, aku tetap bilang, wanita sombong dari Wall Street itu ingin meluncurkan karyanya, menggunakan uang keluarga kita juga. Ini sungguh merendahkan kelas kita. Jaga ucapanmu, kawan lama. Kemampuan Nona Chloe sudah terlihat jelas oleh semua orang. Keluarga yang memiliki uang tidak pernah tertarik pada garis keturunan, apalagi gosip yang membosankan itu. Tapi apakah bisa memonopoli wacana estetika selama 1 dekade ke depan? 10 menit. Aku akan membuat kalian rela mengirimkan kesepakatan investasi tambahan kepadaku. Penjahitan geometris modern Manhattan dapat berpadu sempurna dengan riak sulaman Suzhou khas timur. Baik, Tuan. Saya membongkar totem iris keluarga dan memadukannya ke dalam benang utama dengan sulaman halus yang tak terlihat, memberikan penghormatan pada tradisi tapi tidak terjebak di dalamnya. Orang-orang bodoh di Wall Street itu benar-benar telah memfitnah Anda sebagai pecundang penjiplak. Vincent benar-benar buta. Rumor akan berhenti oleh kekuatan diri. Saya harap proyek ini bisa menjadi layak bagi reputasi keluarga yang sudah berusia seabad ini. Sangat layak. Pasangan yang sempurna. Suara bulat.
Saya pribadi akan menambahkan 50 juta dolar lagi ke dalam anggaran pertunjukan pertama. Saya ingin pertunjukan besar ini mengguncang seluruh kalangan busana di New York. Terima kasih atas kemurahan hati dan kepercayaan Anda. Istriku terlahir untuk duduk di singgasana kehormatan. Arthur, turunkan aku. Sulaman model utama masih belum selesai. Ini sudah jam 3 pagi. Keluarga bangsawan melarang manajer pertunjukan besar tiada di meja kerja. Perjanjian kita tidak pernah menyebutkan berbagi ranjang yang sama. Diam dan tidurlah. Jika kamu bergerak lagi, malam ini tidak akan berakhir tenang bagimu. Jantung Chloe berdetak begitu cepat hingga seakan meledak di dada Chloe. Setelah 5 tahun, Chloe akhirnya berbaring di tempat tidurku. Sudah waktunya beristirahat, Tuhanku yang agung. Tinggal satu goresan terakhir. Chloe, sayangku, aku mencintaimu. Aku Vincent Sang Chauvin. Biarkan aku masuk. Lihatlah anjing gila ini, sangat menjijikkan. Chauvin pernah pergi ke Baghdad. Sangat panas di sana. Buang ke gang belakang. Jangan kotori jalan istriku. Tidak, Chloe. Jangan sentuh Chloe-ku. Apakah bahan utamanya sudah ditahan oleh pihak bea cukai? Beritahu pabrik Milan untuk memulai rencana B. Aku akan terbang ke sana langsung dan segera memesan penerbangan malam. Penerbangan malam dibatalkan. Jet pribadiku sudah siap berangkat. Kamu sudah gila. Besok? Itu semua hanya hal kecil. Sekarang, bakat para wanita adalah satu-satunya prioritas. Tutup matamu dan istirahatlah. Medan tempur berikutnya, aku akan berjuang bersamamu. Apakah mati lampunya terjadi pada saat ini? Proses peluncuran proton andalan perdana kita tidak boleh terhenti walau hanya 1 detik saja. Jangan panik, aku ada di sini. Saya Arthur. Dalam waktu 10 menit, pindahkan semua generator tugas berat yang tersedia di kota ini ke pabrik. Jika Anda tidak bisa melakukannya, pergi saja dari zona Eropa. Apakah ini sepadan bagi Anda untuk mengerahkan kekuatan keluarga kaya raya semalam hanya karena ucapanku? Kekayaan Manhattan ada dalam genggamanku, tapi kerja keras istriku tidak ternilai harganya. Kobe. Arthur, ini hanya cedera kecil. Pertunjukan besarnya akan segera... Tunggu. Seberapa penting pun pertunjukan itu tidak lebih penting daripada kamu. Kenapa kamu begitu baik kepadaku? Hubungan kita kan jelas hanya sebatas kontrak. Kontrak? Chloe, tatapanku tidak pernah beralih darimu sejak 5 tahun yang lalu. 5 tahun. Apakah kamu ada di sana selama ini? 5 tahun penuh. Kamu melihatku dipermainkan oleh Vincent, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Karena saat itu kamu sangat mencintai dan setia kepada si bodoh itu. Aku takut akan membuatmu menjauh. Hanya ini yang bisa aku lakukan, yaitu menunggu. Mulai detik ini, kontraknya dibatalkan. Chloe, apa kamu tahu apa artinya merobek kontrak itu? Itu artinya aku tidak hanya menginginkan kekuasaan dan pengaruhmu. Aku menginginkanmu... Sesuai keinginanmu, istriku. Di peragaan busana besok, aku akan membiarkan seluruh kota tahu siapa nyonya sebenarnya dari rumah ini. Sempurna, benar-benar sempurna. Kehalusan keahlian tangan ini tidak ada bandingannya. Dengan ini saya menyatakan bahwa Chloe adalah dewi desain yang baru di Manhattan. Dahulu, seseorang mencoba untuk mencuri karya hidupku dan menginjak-injak harga diriku. Tapi hari ini aku berdiri di sini sebagai penguasa atas duniaku sendiri. Ratuku, kamu memang selalu ditakdirkan untuk bersinar di antara awan. Chloe, itu tunanganku. Kamu seharusnya menjadi milikku.
Chloe, jadilah istriku yang sesungguhnya, dan ambil alih semua yang aku miliki. Tidak, dia milikku. Chloe, kembali. Dari mana datangnya orang gila ini? Enyah kau. Cepat, ambil fotonya. Mantan konglomerat Wall Street, Vincent Torna. Dia benar-benar terlihat seperti anjing gelandangan. Chloe, aku salah. Aku mohon, tolong lihatlah ke arahku sekali saja. Semuanya, perayaan malam ini bukan hanya untuk peragaan busana saja. Saya secara resmi mengumumkan bahwa merek pribadi saya akan memulai kemitraan strategis seumur hidup. Dengan konsorsium keluarga Arthur. Nyonya Chloe, ini adalah proposal kerjasama dari 6 merek mewah terkemuka. Jika Anda setuju, pembagian keuntungannya 9/1 untuk Anda. Merek kami bersedia menyerahkan saluran distribusi inti global kami. Tolong, segera tanda tangani. Berbarislah dengan rapi. Jadwal istriku sudah penuh untuk 5 tahun ke depan. Jika kalian ingin bekerja sama, silakan ambil nomor antrean dari tim bisnis saya. Tuan, jaringan keamanan di area dapur terpicu. Kami menangkap orang gila yang mencoba memaksa masuk. Jangan mengotori tempat acara istriku. Lempar dia keluar. Chloe, ini aku. Ini Vincent. Aku sudah mengusir Lily dari hidupku. Aku di sini untukmu, untuk membawamu pulang. Seorang petinggi dari Wall Street sekarang sampai harus merangkak lewat selokan dapur demi mencari perhatian. Aku salah. Aku sungguh buta karena telah mempercayai penipu itu. Chloe, dulu kamu sangat mencintaiku. Bahkan kamu rela melakukan apapun untukku. Kumohon, lihatlah aku sekali saja. Istriku, mana butuh sampah bangkrut sepertimu untuk membawanya pulang? Chloe, katakan sesuatu. Kembalilah padaku. Dan aku bersedia mempertaruhkan segalanya untukmu. Usir dia, jangan biarkan dia menodai perayaan kemenangan hari ini. Chloe bahkan sudah tidak berani untuk membenciku lagi. Jangan mengotori wilayah Chloe. Enyahlah. Aku benar-benar sudah tersingkir dari permainan ini. Bahkan aku sudah tidak punya kualifikasi untuk menjadi musuh Chloe lagi. Nona Chloe Howard, begitu Anda menandatangani ini, seluruh dunia fashion global akan menjadi milik Anda. Semuanya, jam kerja istriku untuk malam ini sudah berakhir. Arthur. Serahkan sisa kontraknya kepada tim. Aku sudah menyetujui rute penerbangan ke pulau pribadi. Kita terbang besok. Perjalanan bulan madu. Waktu yang hanya milik kita berdua. Apa itu logo merek milikku? Kapan kamu melakukan semua ini? Aku meminta tim bekerja sepanjang malam. Ini bukan sekadar logo saja. Aku sudah membeli semua rute lintas samudra. Mulai hari ini, langit hanya terbuka khusus untukmu. Arthur, aku merasa seperti sedang bermimpi. Nyonya Howard, jangan bicara sembarangan saat bulan madu. Tuan, Nyonya, izin dari menara pengawas sudah diberikan. Siap lepas landas kapan saja. Ayo pergi menuju pulau itu. Mari kita tinggalkan Manhattan sepenuhnya. Berhenti. Ini properti pribadi. Dilarang masuk. Chloe, jangan pergi. Aku akan melepaskan segalanya. Kumohon, lihatlah aku sekali lagi. Diam di tempat. Bergerak sedikit saja. Dan aku akan mematahkan lenganmu. Lepaskan aku. Aku Vincent dari Wall Street. Chloe, aku akan menyerahkan nyawaku. Berikan saja satu kesempatan untuk memperbaikinya. Singkirkan sampah ini dari sini. Jangan biarkan dia mengotori jalan istriku menuju pesawat. Tidak. Chloe, lihat aku. Terlalu berisik, Arthur. Ayo, naik. Selamat datang di kapal Nyonya. Aku tidak percaya ini. Kamu telah mengejarku selama 5 tahun penuh. Kamu tidak akan pernah bisa mencintai orang lain.
Arthur, anginnya semakin kencang. Tutup pintunya. Sesuai keinginan Anda. Tidak,